Halo kakak, berhubung ini adalah kisah novel jadi kemungkinan video dan narasi tidak sama, dukung like, komen dan share-nya kakak, selamat mendengarkan. Di antara pegunungan dan hutan yang rimbun, seorang pria berjubah hitam dengan tubuh lurus duduk bersila di atas batu biru, dan untaian energi surga dan bumi murni terus mengalir ke tubuh pria itu. Setelah beberapa saat, kelopak mata pria itu sedikit bergetar, dan kemudian dia membuka matanya. Dari kedalaman matanya yang cerah, cahaya api yang indah tiba-tiba keluar, seketika mengubah pohon kuno yang menjulang beberapa meter di depannya menjadi tumpukan abu. Kaki pria itu gemetar, dan tubuhnya yang bersila tiba-tiba terangkat dari tanah. Ketika dia berdiri, pandangannya beralih untuk melihat Luo Jin yang baru saja keluar dari kondisi kultivasi. Kedua orang ini adalah Xiao Yan dan Luo Jin yang melarikan diri dari malapetaka setelah teratai api murka Buddha benar-benar pecah hari itu. Setelah pertempuran ini, hubungan keduanya sekarang benar-benar akrab, dan persahabatan itu begitu dalam sehingga bisa disebut persahabatan hidup mati. Sekarang mata mereka bertemu, dan mereka saling mengenal dalam sekejap. Membalik telapak tangannya, sepotong batu giok hijau zamrud muncul di telapak tangan Xiao Yan. Ketika Luo Jin melihatnya, ekspresi di matanya tidak bisa membantu sedikit berubah. Dia melirik Xiao Yan, tetapi melihat ekspresi Xiao Yan acuh tak acuh, jelas dia tertarik dengan karya ini. Tian Kue Yujing tidak berniat memata-matai dia, yang membuat Luo Jin merasa sedikit menyesal. Bahkan sekarang, dia masih tidak bisa sepenuhnya mempercayai Xiao Yan. Dia benar-benar berpikiran sempit. Xiao Yan tidak peduli tentang ini. Lagi pula, di depan harta langit dan bumi, biasanya hanya ada sedikit orang yang bisa menghadapinya dengan tenang. Sudah menjadi sifat manusia untuk memiliki pemikiran seperti itu di hati Luo Jin, dan itu wajar saja dimengerti. Dengan lambaian telapak tangannya, celah di ruang muncul di depannya. Dengan satu tangan menusuk ke dalamnya, dia menariknya dengan keras lagi, dan sepotong besi hitam gelap sepanjang 3 kaki dan lebar ditarik keluar oleh Xiao Yan dan mendarat di tanah dengan keras. Flame Meteor Black Iron sangat berat, dan saat itu mendarat, lebih dari setengah dari seluruh potongan Flame Meteor Black Iron terhempas ke tanah dengan paksa. Berat besi hitam meteor api yang mengerikan menyebabkan bumi dalam radius beberapa mil berguncang tiba-tiba, dan tanah di sekitar besi hitam itu juga retak seperti jaring laba-laba. Retakan lebar, retakan dalam, tidak ada dasar yang terlihat. Melihat ini, Luo Jin juga memiliki ekspresi terkejut di matanya, meskipun dia telah mendengar banyak tentang Yanyun Xuanti, tetapi sekarang dia melihatnya, dia tahu apa artinya mengguncang langit dan mengguncang bumi. Hanya keagungan turun ke dunia dapat menggerakkan pembuluh darah bumi, dan jika ditambah dengan rangsangan semangat juang, bukankah itu akan menjadi pertempuran dengan langit? Tapi Luo Jin memikirkannya lagi, dan dikejutkan oleh kekuatan menakutkan Xiao Yan. Dia sudah mengalami kekuatan Yanyun Xuanti, tapi meski begitu, dia masih digerakkan secara horizontal oleh Xiao Yan dengan satu tangan. Harus dikatakan bahwa kekuatan Xiao Yan benar-benar menakutkan. Mahir dalam melawan Qi, memurnikan obat, dan memurnikan tubuh, orang ini benar-benar penjahat murni. Jika orang seperti itu benar-benar digunakan sebagai tujuan pelatihannya sendiri, saya khawatir dia tidak perlu melanjutkan pelatihan mulai sekarang. Pada saat ini, Luo Jin terdiam beberapa saat. Setelah merasakan banyak emosi di dalam hatinya, dia berhenti memikirkannya. Lagi pula, jika dia terlalu banyak membandingkan dengan penjahat seperti Xiao Yan, dia mungkin hanya akan memusnahkan keinginannya untuk budidaya. Saya tidak tahu apakah Brother Luo Jin pandai memurnikan senjata. Tiba-tiba, suara Xiao Yan mencapai telinga Luo Jin, dan wajahnya sedikit terkejut. Luo Jin akhirnya menyadari bahwa memperbaiki dan melebur adalah dua teknik casting yang sama sekali berbeda. Dengan kemampuan Xiao Yan, meskipun ia memiliki kekuatan jiwa yang kuat, tetapi tidak ada yang bisa dilakukan tentang itu. Dengan senyum yang memalukan, Luo Jin berkata, "Kakak Yan, sejujurnya, aku telah mengabdikan diriku untuk berkultivasi sejak aku masih kecil, jadi aku benar-benar tidak bisa mempelajari seni memurnikan senjata." Mendengar ini, Xiao Yan sedikit mengernyit. Jika ini masalahnya, pemulihan Xuan Chongqi mungkin akan terjadi di masa mendatang. Seni memurnikan peralatan berbeda dengan memurnikan obat, meski keduanya menyentuh aspek kekuatan jiwa dan api aneh. Jika memang dibedakan, perbedaannya tidak sedikit. Seorang apoteker memadukan kekuatan langit dan bumi menjadi ramuan dengan tujuan menyelamatkan orang,
Sementara seorang pengrajin memurnikan dewa langit dan bumi menjadi pisau baja hitam dengan tujuan membunuh kehidupan, tidak mudah menukar uang. Melihat wajah khawatir Xiaoyan, Luo Jin tersenyum nyaman, dan berkata sambil tersenyum. Kakak Yan Xiao, kenapa khawatir? Meskipun aku tidak tahu cara memperbaiki senjata, bukan berarti yang lain tidak. Matanya menyala seketika, Xiaoyan tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menatap Luo Jin, ekspresinya juga cukup bersemangat. Matanya ingin melihat melalui Luo Jin sekilas, dan menyelamatkan Luo Jin dari nafsu makannya lagi. Sudut mulutnya sedikit berkedut, lehernya tidak bisa menahan diri untuk tidak menyusut, tenggorokannya berguling dan dia menyeringai, dan kemudian Luo Jin buru-buru berkata. Pria itu ada di kota kuno yang liar. Dia disebut Luo Lao. Dia seharusnya bisa memperbaiki penguasa besarmu. Mendengar ini, kegembiraan Xiaoyan akhirnya mereda. Tetapi jauh di dalam pupilnya, masih ada cahaya bersemangat yang bersinar. Setelah masalah Xuan Chongqi berakhir, Xiaoyan juga mengalihkan pandangannya ke langit yang lebih jauh, dan itu adalah arah di mana kota kuno yang liar itu berada. Kakak Yan Xiao berencana pergi ke kota kuno yang liar selanjutnya. Sudut mulut Xiaoyan tersenyum tipis, cahaya dingin melintas di matanya, dan dia berkata dengan senyum tipis. Aku akan pergi ke kota kuno yang liar. Selain itu, masih ada orang yang menungguku di sana, jadi aku tidak dapat menemukannya. Selain itu, penguasa Xuanzong masih perlu diperbaiki. Kali ini aku akan pergi ke alam liar kota kuno dan selesaikan semuanya sekaligus. Ekspresi di matanya sedikit berkedip. Ketika Xiaoyan menyebutkan bahwa seseorang sedang menunggunya, dia bisa mendengar niat membunuh yang tersembunyi dalam kata-katanya. Dia tidak bisa tidak merasa kasihan pada orang itu. Tidak baik memprovokasi siapapun, tapi mereka semua datang untuk memprovokasi dia, di samping pelaku kejahatan ini. Begitu suaranya berubah, Luo Jin bertanya lagi. Saudara Yan Xiao, saya tidak tahu apakah Anda pergi kali ini terutama untuk berpartisipasi dalam konferensi alkemis 5 tahunan. Jika demikian, maka konferensi alkemis tahun ini pasti menarik untuk dilihat. Xiaoyan mengangkat alisnya sedikit saat mendengar ini, menatap Luo Jin dengan sedikit terkejut, dan bertanya. Konferensi apoteker, lalu saya ingin tahu apakah akan ada formula di Pinpil. Ekspresi Luo Jin sedikit terkejut, dan kemudian sudut mulutnya berkedut. Di Pinpil formula, apakah menurutmu ini adalah domain tengah? Formula Emperor Pinpil sangat tidak berharga. Menatap Xiaoyan dengan pandangan aneh, Luo Jin merasa sedikit terdiam, melengkungkan bibirnya, lalu berkata. Di Pin dan Fang, belum lagi perbatasan wilayah selatan, bahkan kota wilayah selatan, saya khawatir tidak ada hal seperti itu. Xiaoyan sedikit mengernyit, dan ekspresinya sedikit berubah, jelas karena dia sangat terkejut dengan jawaban Luo Jin. Tanpa menunggu Xiaoyan bertanya, Luo Jin terus berkata, di sini, formula pil paling canggih mungkin tidak lebih dari formula pil tingkat ketiga. Hah? Obat mujarab tingkat 3, sepertinya meskipun ada di sini, obat mujarab tingkat kaisar adalah satu-satunya di dunia. Meskipun tidak ada formula ramuan tingkat kekaisaran, dikatakan bahwa orang yang menang dalam ramuan ini akan mendapatkan volume sisa ramuan tingkat 6. Meskipun tidak ada ramuan tingkat kaisar, dikatakan bahwa jika seseorang dapat memenangkan tempat pertama dalam konferensi, mereka akan bisa mendapatkan ramuan yang terfragmentasi dari ramuan tingkat 6. Ketika berbicara tentang ramuan tingkat 6, suara Luo Jin sangat berat, seolah-olah dia sengaja mencoba membangkitkan minat Xiaoyan. Oh, obat mujarab urutan ke-6. Meskipun itu adalah sebuah fragmen, selama itu dapat digunakan dengan benar, itu mungkin untuk memperbaiki ramuan baru darinya. Xiaoyan awalnya terkejut, lalu dia tertawa ringan, dan berkata dengan senyum tipis. Ini juga merupakan cara penumbuhan yang biasa digunakan oleh apoteker dengan bantuan resep obat mujarab, dan seringkali cara ini dapat membuat apoteker mendapatkan banyak perbaikan. Sama seperti ketika Xiaoyan meninggalkan rumah Liu Xiang meninggalkan Liu Xiang dengan volume pemahaman seumur hidupnya tentang seorang apoteker peringkat 8, di mana ada banyak wawasan tentang alkimia. Matanya menyipit, dan ada nyala api yang berkelap-kelip dan menari di kedalaman pupilnya. Dia, Xiaoyan, terikat untuk berpartisipasi dalam konferensi alkemis ini. Itu dia. Kalau begitu, biarkan aku bertemu apoteker dari benua Yuanwu sebentar. Sejak Xiaoyan memproklamasikan dirinya sebagai kaisar,
dia tidak pernah memiliki kesempatan untuk menemukan apoteker dengan kekuatan yang sebanding untuk bersaing dengannya. Ini juga membuat Xiao Yan merasa sedikit tertekan. Tapi sekarang ada kesempatan seperti itu, Xiao Yan pasti tidak akan melewatkannya. Dengan raungan panjang, kesombongan di tulangnya akan memanfaatkan momentum untuk melambung ke langit, dan auranya akan menembus Chang Hong, dengan kekuatan sedemikian rupa sehingga dia ingin menembus langit. Hehe, sepertinya saudara Yan Xiao sudah sangat penting untuk pertemuan alkemis ini. Jika demikian, aku akan pergi dulu. Jika ada kesempatan di masa depan, aku, Luo Jin, pasti akan bekerja sama dengan saudara Yan Xiao. Petik 2. Melihat kesombongan Xiao Yan langsung ke langit, Luo Jin juga memiliki keyakinan di dalam hatinya, jadi dia berhenti berbicara dan berbicara terus terang. Oh, saudara Luo Jin, apakah kamu tidak ingin mengunjungi kota kuno yang liar? Xiao Yan cukup terkejut bahwa Luo Jin tidak pergi ke kota kuno yang liar, tetapi Luo Jin tersenyum ringan dan berkata, saudara Yan Xiao berpartisipasi dalam pertemuan alkemis, dan saya, Luo Jin, secara alami akan pergi untuk menyaksikan satu atau dua, tetapi saya memiliki beberapa masalah sepele sekarang, jadi saya tidak dapat pergi dengan saudara Yan, tetapi saya jamin, kapan kamu datang ke atas panggung, aku pasti akan bertemu denganmu. Tonton dari pinggir. Xiao Yan juga tersenyum tulus ketika mendengar kata-kata itu, dan tertawa bangga dan berkata, haha, karena itu masalahnya, saudaraku, aku sedang menunggu kedatangan saudara Luo Jin di kota kuno yang liar. Aku juga berharap perjalanan saudara Luo Jin lancar dan kembali dengan selamat. Keduanya bertukar beberapa kata sopan satu sama lain, Xiao Yan mengepalkan tinjunya ke arah Luo Jin, menangkupkan tangannya dan berkata, kakak Luo Jin, akan ada kencan nanti. Kakak Yan Xiao, akan ada kencan nanti. Di antara awan, sosok Xiao Yan dengan cepat terbang menuju kota terdekat di sini. Old Gu, beritahu aku, benda apa yang digunakan Luo Jin hari itu? Itu bisa secara paksa memindahkan orang-orang yang jauhnya ribuan mil. Mungkinkah itu susunan teleportasi? Guyu tertawa terbahak-bahak ketika mendengar kata-kata itu, jelas terluka oleh kata-kata Xiao Yan. Xiao Yan juga tertawa bodoh seperti bayi yang penasaran, menunggu jawaban Guyu dengan wajah bingung. Setelah beberapa lama, Guyu perlahan menahan senyum di hatinya, menghela nafas panjang, dan berkata sambil tersenyum. Aku khawatir kamu adalah satu-satunya yang begitu bodoh di benua Yuanwu. Haha, susunan teleportasi, dengan latar belakang anak itu, apakah dia masih akan menggunakan benda sekecil susunan teleportasi? Kata-kata Guyu memberi Xiao Yan pandangan baru tentang Luo Jin. Apakah Luo Jin memiliki latar belakang yang bagus? Hei, apa menurutmu semua orang di benua Yuanwu bisa menjadi setengah kaisar di usiamu? Kamu benar-benar memperlakukan setengah kaisar seperti kubis busuk. Seolah-olah dia mengharapkan pikiran batin Xiao Yan, Guyu mengubah suaranya dan berbicara tentang kekuatan Luo Jin. Kata seperti itu membuat Xiao Yan merasa sedikit bingung. Hei, bocah itu, aku khawatir dia baru saja datang dari wilayah tengah untuk berlatih. Jika ada sesuatu di wilayah selatan, itu hanya kekuatan super di wilayah selatan. Jangan pikirkan itu, pikirkan. Petik 2. Dan susunan teleportasi yang dia gunakan hari itu bukanlah semacam susunan teleportasi. Anda harus tahu bahwa susunan teleportasi yang dapat berteleportasi ribuan mil semuanya adalah teleportasi tetap dan tidak dapat dibawa-bawa. Tanpa menunggu Xiao Yan bertanya, Guyu segera membuka mulutnya dan berkata, dan apa yang digunakan anak itu adalah bola pemecah batas, yang diringkas oleh kekuatan alam Yuan Zun dan kekuatan ruang. Ia dapat secara paksa menembus kehampaan dan menempuh jarak ribuan mil dalam sekejap. Kekuatan yang kuat pasti akan mempersiapkan beberapa untuk generasi muda untuk berkumpul bersama. Tentu saja, bola pemecah batas ini tidak dapat diringkas sesuka hati. Bahkan jika itu adalah pusat kekuatan Yuan Zun, tingkat keberhasilan untuk memadatkannya hanya sepertiga. Dan bahkan jika kondensasi berhasil, konsumsinya sendiri sangat besar, dan biasanya perlu istirahat beberapa bulan sebelum dapat pulih sepenuhnya. Oleh karena itu, jika bukan karena kekuatan dengan akar yang dalam, bahkan jika pembangkit tenaga listrik Yuan Zun yang bertanggung jawab, dia jarang bisa memperbaiki hal itu. Lagi pula, tidak ada yang bisa menjamin apakah kekuatan lain akan memanfaatkannya, kelemahan Anda untuk menghancurkan seluruh keluarga Anda. Oleh karena itu,
Output dari orb pemecah batas hampir menyedihkan, yang juga membuatnya sangat ketat di daratan. Dan karena anak itu bisa mengalahkannya dengan mudah, itu berarti faksi yang dimilikinya jelas bukan hanya satu pembangkit tenaga Yuanzun. Sekarang, Xiao Yan tahu semua tentang kata-kata Guyu, dan identitas Luo Jin mungkin sangat sebanding, jadi tidak heran dia berani datang ke sini sendirian untuk menghadapi Split Cloud Wolf. Tubuh depan berhenti sedikit, Xiao Yan menoleh untuk melihat kedalaman pegunungan tak berujung. Ada area gelap yang luas, ada secara mandiri di dunia, bahkan dunia ini, sulit untuk menghapusnya. Dan itulah yang tersisa setelah Buddha's Fury Lotus benar-benar meledak, seluruh dunia telah secara paksa ditelan oleh kekuatan ledakan Buddha's Fury Lotus, menghilang sama sekali di dunia ini. Dan kegelapan tak berujung itu, jika Anda ingin menghapusnya sepenuhnya, jika Anda tidak memiliki waktu setengah tahun, itu mungkin sama sekali tidak mungkin. Tampaknya di masa depan, teratai api murka Buddha masih tidak dapat digunakan sesuka hati. Jika tidak, mungkin tidak benar bahwa itu akan menarik yang kuat dari daratan. Pada saat itu, saya khawatir akan ada banyak masalah lagi. Untuk pecahnya teratai kemarahan Buddha ini, Xiao Yan juga terkejut setelah pertempuran. Dia tidak menyangka bahwa keterampilan bertarung tingkat manusia dapat meledak dengan kekuatan yang begitu kuat, bahkan dia, sang pengontrol, sulit dikendalikan. Oke, alasan mengapa kamu bisa memiliki kekuatan yang begitu kuat adalah karena tiga apimu yang berbeda terlalu menentang surga, ditambah dengan kekuatan lelaki tua ini, secara alami sulit untuk ditahan. Xiao Yan sedikit mengangguk, dan dia secara alami menyadari hal ini, dengan tambahan api iblis Jinglian, api menelan Void, dan Kaisar Yan, secara alami tidak ada api aneh yang lebih kuat dari mereka di dunia ini. Tiga hal yang menantang surga, ditambah api aneh yang kuat, terkondensasi menjadi murka Buddha teratai. Saya khawatir bahkan jika Anda ingin menekannya, Anda tidak akan dapat menekannya. Dengan desahan emosi di hatinya lagi, Xiao Yan tidak tinggal lebih lama lagi, dan begitu tubuhnya bergerak, dia terbang dengan cepat ke arah kota kuno yang liar, dalam aliran orang yang tak ada habisnya. Xiao Yan berkeliaran di antara orang-orang, berputar dan berputar dengan ringan, tapi itu agar orang yang lewat di sekitarnya tidak bisa menyentuhnya. Kadang-kadang, akan ada jari emas individu yang ingin mengingini satu atau dua hal pada Xiao Yan, tetapi pada akhirnya mereka ditekan oleh pikiran Xiao Yan. Di kota yang begitu sibuk, Xiao Yan benar-benar jarang mengalaminya lagi. Sepanjang hari berkultivasi membuat Xiao Yan merasakan kesepian di kota, tapi sendirian. Tiba-tiba, begitu Xiao Yan mengangkat kepalanya, dia menemukan bahwa tidak jauh di depan, ada gelombang kekuatan api yang melonjak di sana. Dia tidak bisa menahan sedikit minat di hatinya, dan dengan kait di sudut mulutnya, dia berjalan dengan ringan. Meskipun gerakan Xiao Yan tampak lambat, jika Anda amati dengan cermat, Anda dapat menemukan bahwa setiap langkah yang diambilnya, tanpa terlihat, telah menempuh jarak lebih dari beberapa kaki. Jarak beberapa jalan yang dilewati dalam sekejap mata, dan kebisingan di antara kerumunan juga mengungkapkan beberapa informasi saat mereka mendekat. Hei, Muling masih ingin bersaing dengan Su Shao dalam memurnikan obat. Sungguh bodoh. Siapa di kota Yanluo yang tidak tahu bahwa pemurnian obat Su Shao adalah yang terbaik dalam satu abad? Orang ini sebenarnya ingin bersaing dengan Su Shao. Aku benar-benar tidak tahu bagaimana hidup atau mati. Di antara kerumunan, seorang pria yang kuat memandangi pria berwajah kurus di atas panggung, dan tidak bisa menahan cibiran begitu kata-kata di mulutnya keluar. Semua orang yang hadir menggemakannya. Ejekan tak berkesudahan ini pun membuat lelaki di lapangan itu menjadi pucat, menatap pemuda pucat berbaju brokat di seberangnya dengan senyum sinis di wajahnya. Jika mata bisa membunuh, pria di seberangnya pasti sudah mati di depan matanya berkali-kali. Hei, bagaimana? Apakah kamu berani bertarung denganku? Selama kamu mengalahkanku, maka hari ini, kamu akan mengambil esensi glasir berwarna ini, dan aku juga akan membayarnya. Su Zhen tidak peduli dengan mata tajam Muleng, tetapi hanya mencibir dan berkata pada dirinya sendiri, sementara Muling mendengar gelombang kemarahan mengalir langsung ke atas kepalanya, menatap mata Su Zhen yang hampir terbakar, tapi ketika Su Zhen penuh aura, dan paksaan milik pembangkit tenaga listrik Dou Zong terungkap, kemarahan di hati Muleng dipadamkan dengan satu pukulan. Di depan Dou Zong yang kuat, kekuatan puncak Dou Huangnya tidak ada artinya, dan Dou Zong benar-benar terlalu kuat. Dan ketika kerumunan penonton merasakan aura Su Zhen, mereka langsung mendidih. Tuan Muda Su telah maju ke jajaran pusat kekuatan Dou Zong.
Selamat kepada Tuan Muda Su karena telah maju ke Dousong. Selamat kepada Tuan Muda Su karena telah maju ke Dousong. Tiba-tiba, pemandangan yang sudah berisik menjadi semakin panas seperti panci minyak mendidih. Xiao Yan, sebaliknya, berdiri dengan tenang di depan platform batu setinggi 1 meter, dengan senyum tipis di sudut mulutnya, menatap Mu Leng di lapangan. Dengan kekuatan Xiao Yan, terlihat bahwa kekuatan jiwa Mu Leng tidak kalah dengan Su Zhen sedikit pun. Jika keduanya benar-benar bertarung bersama, sulit untuk mengatakan siapa yang akan menang. Tiba-tiba, senyum di sudut mulut Xiao Yan menjadi lebih lebar, dan dia memandang Mu Leng dengan lebih banyak persetujuan, hanya untuk melihat bahwa ketika Su benar-benar menerima pemujaan semua orang, suara penuh tekad Mu Leng tiba-tiba keluar. Su Zhen, aku ingin menantangmu. Kami akan bersaing dalam memurnikan obat di Tianshitai. Pemenang akan mengambil esensi kaca, dan biaya esensi kaca akan dibayar oleh yang kalah. Isi kompetisi adalah untuk lihat siapa yang memurnikannya. Pil yang disiapkan lebih baik dalam khasiat obat. Wajah muram dan dingin Su Zhen menghilang, dan ekspresi ramah diantar masuk. Yang pertama mengulurkan satu tangan dan memberi isyarat undangan, dan tersenyum hangat di angin musim semi. Oke, karena saudara Mu Leng telah setuju, semua orang yang hadir juga harus menjadi saksi. Hari ini, saya, Su Zhen, ingin bersaing dengan Mu Leng dalam memurnikan obat. Untuk menghindari penyangkalan, semua orang yang hadir, adalah wasit pertandingan hari ini, semuanya diputuskan olehmu. Begitu Su Zhen mengatakan ini, ada letusan lain di lapangan, dan segala macam kata keluar, yang semuanya mengejek Mu Leng. Hahaha, Mu Leng, saya benar-benar tidak tahu harus berbuat apa. Saya menyarankan Anda untuk mengakui kekalahan sesegera mungkin, agar tidak menyia-nyiakan waktu pelatihan Tuan Muda Su dan membuat Anda kehilangan muka. Betapa memalukannya Anda nantinya jadilah hahaha. Itu benar, Mu Leng, berlutut dan mengaku kalah. Mungkin Su Shaoyi senang, jadi dia benar-benar menghadiahimu esensi kaca haha. Segala macam hinaan dan ejekan menyebar ke telinga Mu Leng dari segala penjuru, membuat ekspresi Mu Leng serendah air, dan telapak tangannya perlahan terkepal, dan suara berderit dari jari-jarinya menunjukkan keadaan pikirannya saat ini. Apakah orang-orang ini begitu kejam? Dulu ketika keluargamu saya adalah keluarga nomor 1 di kota Yanluo, mereka berani menertawakan anggota keluargamu. Yang mana dari mereka yang tidak menyanjung, tapi sekarang, pengkhianat itu berkuasa, dan keluargamu kesepian, dan orang-orang ini langsung berbalik melawan satu sama lain, hati orang-orang seperti ini benar-benar berubah-ubah. Xiao Yan di bawah panggung memandang Mu Leng di lapangan dengan ekspresi kenang-kenangan di wajahnya. Dalam dirinya, Xiao Yan melihat dirinya saat itu, dan perasaan yang diberikan Mu Leng padanya sangat akrab. Di platform batu di tengah lapangan, Mu Leng melambaikan lengan bajunya yang besar, dan kemudian melihat seberkas cahaya berkedip di depannya. Di atas kepala Mu Leng, sebuah tripod jangkrik emas berkaki 3 yang tingginya lebih dari 10 kaki menabrak tubuh Mu Leng ke depan. Melihat ini, Su Zhen tersenyum dingin, jelas karena dia tidak menyukai Mu Leng, sang pahlawan pengobatan. Cauldron, Meteor River Divine Cauldron. Itu juga gerakan lengan besar, cahaya biru melintas di depan Su Zhen, dan kemudian kuali obat yang lebih kuat dari kuali jangkrik emas berkaki 3 jatuh di depan Su Zhen. Kuali obat begitu kuat sehingga begitu jatuh, itu menghancurkan platform batu menjadi reruntuhan, kecuali Xiao Yan, semua orang buru-buru mundur ke atas rumah lain untuk mengamati kuali ilahi. Adapun Xiao Yan, ketika debu dan kabut menyebar, matanya tertuju pada Meteor River Divine Cauldron. Xiao Yan menatap kuali besar itu, dengan rasa terkejut yang kuat dalam ekspresinya, karena kuali obat ini mungkin tidak dikenali oleh orang lain, tetapi berdasarkan pengetahuannya tentang daftar Tianding, kuali obat ini, jika itu baik, itu adalah kuali ilahi Luotian, yang menempati urutan kedua dalam daftar kuali surgawi. Meskipun sedikit rusak, itu kejutan, kan? Di bawah penyelidikan Xiao Yan, Luotian Divine Cauldron sudah rusak parah, jadi tidak heran jika disebut salah oleh orang-orang ini. Xiao Yan memperhatikan kuali obat, tetapi semua orang yang menonton drama itu memperhatikan Xiao Yan, orang ini adalah satu-satunya yang tidak meninggalkan panggung setelah platform batu runtuh. Hei, orang ini mungkin idiot, dia masih berani tinggal di sana, apakah dia mencoba menarik perhatian orang hahaha. Melihat Xiao Yan berdiri di tengah lapangan, orang-orang di sekitarnya tertawa terus-menerus,
tetapi Su Zhen melirik Xiao Yan dengan sinis, tidak terlalu memperhatikan keberadaannya. Ketika Muling melihat kuali dewa, dia juga merasakan martabat di dalam hatinya. Kuali obat adalah hal yang sangat diperlukan bagi alkemis mereka, dan itu juga merupakan hal yang sangat penting dalam proses pemurnian obat. Kualitas kuali obat juga sangat menentukan kualitas pil. Kuali obat yang baik dapat meningkatkan tingkat keberhasilan beberapa persen tanpa terlihat, dan bahkan meningkatkan khasiat obat dari pil obat. Oleh karena itu, segera setelah kuali dewa ini muncul di lapangan, Muleng merasakan ledakan tekanan yang tiba-tiba menghantam jantungnya. Jie, sekarang kamu telah membuat tanda, mari kita mulai. Muling, biarkan aku melihat seberapa mampu kamu sebagai apoteker kelas 6 senior. Su Zhen menamparkan kuali obat di depannya dengan satu telapak tangan, dan melambaikan jubah lengannya lagi. Ratusan pita dengan warna berbeda ditembakkan, berputar-putar di udara, dan semuanya dilemparkan ke dalam kuali obat. Api emas, mulai. Dengan teriakan rendah, Su Zhen menamparkan pembakar dengan telapak tangannya dengan keras, dan tiba-tiba, semburan cahaya keemasan yang menyilaukan memenuhi langit dan bumi, dan kekuatan nyala api menyapu ruang di sekitar semua orang dalam sekejap. Udara seketika menjadi kering dan panas, menarik napas, membuat orang merasa tenggorokan menjadi sangat kering, seolah-olah semua uap air di dunia telah terkuras. Cahaya keemasan menghilang, dan sekelompok api yang bersinar dengan cahaya keemasan menyala-menyala di kuali obat. Nyala api menyembur keluar dari kuali dan langsung menuju ke langit. Momentumnya seperti raja yang menghadap ke dunia. Apakah ini kekuatan api emas Su Shaojin? Benar-benar pantas menjadi Douzong yang kuat. Hanya saja dia bisa sangat kuat. Sungguh mengesankan. Pada saat ini, banyak orang menunjukkan ekspresi terkejut, melihat api emas di dalam kuali. Ekspresi mereka penuh kecemburuan, dan nada mereka juga mengandung banyak sanjungan. Ya, api emas ini luar biasa. Dikatakan bahwa itu adalah nyala api yang dikandung dari tubuh monster tingkat 7 Jin Liu. Di antara monster tingkat 7, binatang itu tidak terkalahkan. Begitu kata-kata pria itu jatuh, ekspresi wajah orang-orang belum sempat berubah, tetapi ejekan lain mengikuti. Cih, kamu hanya tahu bahwa binatang emas berlapis emas itu sangat kuat sehingga bisa disebut keberadaan yang tak terkalahkan di antara monster tingkat 7. Tetapi kamu tidak tahu bahwa api emas di tangan Su Shao saat ini adalah Su Shao, membunuh binatang emas dewasa sendiri. Binatang diperoleh dari tubuhnya. Jadi, mitos pertempuran tak terkalahkan dari Jin Liu Bis pada level yang sama hanyalah sebuah lelucon. Di depan pria yang kuat, di depan tuan muda Su kita, hei, jujur saja, kamu harus berbaring jika itu adalah harimau, dan kamu harus berbaring jika itu naga. Kamu harus memegangnya. Begitu ucapan ini keluar, itu langsung menimbulkan keributan lagi. Melihat kekuatan Su Zhen, dia baru saja menerobos ke Douzong. Tetapi api emas ini telah menemani Su Zhen selama bertahun-tahun. Benar-benar tidak terduga, Su Zhen benar-benar membunuh monster urutan ke-7 sebelum dia menjadi Douzong. Rekor seperti itu menakutkan. Sangat disayangkan bahwa ketika semua orang dikejutkan oleh pernyataan ini, mereka tidak menyadari bahwa di bawah pakaian di dadanya, ada tato yang mengesankan dari lambang keluarga-keluarga Su di kota Yanluo. Ketika semua orang berbicara dengan takjub, Su Zhen di lapangan menyeringai di sudut mulutnya, dan matanya penuh ejekan ketika dia melirik ke arah kerumunan. Sekelompok idiot, mereka benar-benar mempercayai kalimat seperti itu. Hei, kamu benar-benar bodoh. Jin Liu Bis, belum lagi aku saat itu, bahkan tuan muda saat ini, kamu harus menimbang 1 atau 2 ketika kamu ingin berurusan dengan anaknya, belum lagi monster dewasa, mereka benar-benar sekelompok idiot. Dengan mencibir di hatinya, Su Zhen mengalihkan pandangannya ke Muleng lagi, dan ekspresi wajahnya tiba-tiba menjadi hangat, tapi sudah jelas apa yang ada di balik penampilannya. Kakakmu, aku tidak tahu jenis api apa yang kamu miliki, mungkin itu adalah api dewa yang menakjubkan, haha. Muleng menatap Su Zhen, ekspresinya tiba-tiba berubah menjadi kasar, senyum lucu muncul di sudut mulutnya, dan dia berkata sambil tersenyum. Meskipun itu bukan api yang aneh, tapi memikirkannya, itu sudah cukup untuk bertarung denganmu. Saat dia mengatakan itu, Muling mengulurkan tangannya untuk bergerak, tetapi matanya tertuju pada mata Su Zhen, dan dia berteriak pelan, berkata, Qingyan Xuanhuo, bangun. Mengikuti teriakan rendah Muling, di ruang di depannya,
sekelompok api hijau tiba-tiba naik, dan begitu api keluar, kepulan uap air naik di antara langit dan bumi. Meskipun dikatakan sebagai uap air, suhu tinggi yang terkandung di dalamnya membuat orang merasa sangat panas di dalam tubuh mereka, bahkan setelah menyesapnya, hampir membakar tubuh mereka. Api ini dapat mengubah hal-hal di langit dan bumi untuk digunakan sendiri. Adegan seperti ini benar-benar berlawanan dengan api emas Suzen, yang memiliki suhu tinggi yang menakutkan yang dapat menguapkan segalanya dan melukai daging orang. Dan yang lainnya mampu menggunakan uap air antara langit dan bumi sebagai senjatanya sendiri tanpa terlihat, langsung mengenai organ dalam tubuh manusia yang paling rapuh, dan melukai sumbernya. Ledakan. Muleng tiba-tiba mengulurkan tangannya, memasukkannya ke dalam api biru di depannya, lalu menggenggamnya dengan telapak tangannya, yaitu, dia memegangnya di tangannya. Tanpa menunggu reaksi semua orang, Muleng mengayunkan lengannya dengan keras, dan api biru berubah menjadi cambuk api, dan saat Muleng mengayun terus-menerus, itu langsung melesat ke langit. Api biru beterbangan di udara, dan cahaya biru berkedip di atasnya. Jika Anda tidak memperhatikan dengan cermat, Anda tidak dapat memahami bahwa ada nyala api di sini. Meskipun api cian biasa, itu sangat kuat. Jika seseorang dengan basis kultivasi rendah meliriknya, hati akan hangus dan panas, dan balas dendam akan menjadi kekerasan, dan yang serius akan segera menyala. Ini menunjukkan betapa kuatnya kekuatan api cian adalah. Namun, beberapa orang dengan mata berbisa bekerja sama dengan udara panas yang membakar, dan bahkan ketika mereka menyadari bahwa nyala api ini adalah api mendalam api hijau, yang legendaris. Ternyata King Yan Xuanhuo, itu King Yan Xuanhuo. Ini adalah keberadaan yang kuat kedua setelah api yang berbeda. Aku tidak menyangka Muleng akan cukup beruntung untuk mendapatkannya. Ini benar-benar tidak adil. Begitu suara ini keluar, ekspresi semua orang yang hadir langsung terkejut, dan kerumunan yang belum tenang mendidih lagi, dan suara yang mengejutkan keluar satu demi satu. King Yan Xuanhuo, ini benar-benar King Yan Xuanhuo. Ini King Yan Xuanhuo. Keberadaan menakutkan kedua setelah api aneh. Namun, di antara kerumunan ini, beberapa orang secara membabi buta memuja Suzen, bahkan saat ini, mereka berusaha sekuat tenaga untuk menekan keterkejutan di hati mereka dan menyangkal mereka yang percaya bahwa ini adalah King Yan Xuanhuo. Hei, apa menurutmu itu mungkin? King Yan Xuanhuo, keberadaan seperti itu adalah sesuatu yang tidak bisa didapatkan Muleng. Mungkin karena penutup mata anak ini, dan dia ingin menggunakan ini untuk membunuh kepercayaan diri Su Shao. Orang ini benar-benar licik. Hei, sekarang keluargamu kesepian. Tidak ada yang tidak bisa mereka lakukan. Aku tidak melihatnya. Jika itu penutup mata, tidak mungkin menampilkan pemandangan seperti ini di sekitar sini. Huff. Apakah itu benar atau tidak, kamu akan tahu hanya dengan melihatnya. Tiba-tiba, kerumunan yang sudah ribut menjadi semakin fanatik. Daya tarik King Yan Xuanhuo benar-benar luar biasa. Judul api pertama di bawah api aneh saja sudah cukup untuk membuat grup ini orang-orang benar-benar tergila-gila. Xiao Yan tersenyum ringan mendengar ini, nyala api memang membangkitkan sedikit ketertarikan di hatinya. Perpaduan antara nyala api dan air yang lembut agak mirip dengan api dingin dari roh tulang, meskipun tidak termasuk dalam daftar api yang berbeda, tetapi memang sangat bagus. Ekspresi Muleng berubah, dia tidak ingin melakukan ini pada awalnya, tetapi Suzen telah mencibirnya berkali-kali hari ini, dan sekarang dia harus menunjukkan kartu truf aslinya. Minum. Dengan teriakan tajam, api cian yang melayang di atas kepala Muling tiba-tiba menjadi lebih terang, dan kesombongan heroik yang memandang rendah dunia tiba-tiba naik ke langit. Jin Liu Huo, yang baru saja perkasa, menjadi lamban saat aura ini keluar, bergoyang seperti orang biasa melihat seorang raja. Dan api aneh di tubuh Xiao Yan juga tersentuh saat ini sebagai api ilahi dari langit dan bumi, bagaimana dia bisa membiarkan api lain mendominasi di depannya. Xiao Yan secara alami tidak berdaya, dan dengan pikiran, dia menekannya, dan kemudian terus melihat mereka berdua. Dan ketika pemandangan emas dan api ini terlihat di mata semua orang, wajah orang-orang yang masih curiga tadi berubah menjadi ekspresi kaget, dan mata yang memandang Muleng dipenuhi dengan keinginan serakah yang tak ada habisnya. Suzen juga memandang Muleng dengan takjub, dengan rasa dingin yang tak terlukiskan di matanya. Jelas, Suzen sangat kesal karena Muleng mengalahkannya dalam masalah ini. Tapi segera, Suzen tersenyum sepenuh hati lagi, dan berkata sambil tersenyum. Aku benar-benar meremehkan saudaramu.
Aku tidak menyangka saudaramu memiliki api ajaib seperti itu. Jika demikian, mari tingkatkan taruhan kita sedikit lagi hari ini. Jika Anda dan saya kalah, maka serahkan api Anda sendiri. Tentu saja, saya tahu bahwa King Yan Xuanhuo milik saudaramu sangat berharga, dan api berlapis emas saya tidak dapat dibandingkan dengannya. Oleh karena itu, saya akan menggunakan api yang sama nilai hal-hal ditambah Jin Liu Huo dan saudaramu ini sebagai taruhan, jika tidak, saya akan menyesal atas api ilahi ini. Di akhir suara, kata-kata Su Zhen memiliki sedikit keserakahan, dan Muleng sedikit mengernyit saat melihat ini, dan hendak membantah, tetapi Su Zhen langsung membuka mulutnya dan memblokir kata-katanya kembali. Kakakmu, bukankah kamu mengatakan bahwa kamu takut dengan lamaranku? Jika demikian, maka aku akan memperlakukannya seperti kamu secara sukarela tidak memilih dan mengaku kalah. Anda, ketika Muleng mendengar ini, hatinya secara alami penuh amarah. Su Zhen ini menghalangi dia 2 kali dan 3 kali hari ini, yang benar-benar membuat orang sangat marah. Tapi Su Zhen mengabaikannya sama sekali, dan mengerahkan seluruh energinya ke dalam kuali obat di depannya. Karena baru saja pemanasan, Su Zhen belum mulai menyempurnakan kekuatan obat. Banyak orang mengalihkan pandangan mereka. Tepat ketika Su Zhen bangga, Mu Ling menjepit segel dengan kedua tangan, dan kekuatan jiwa menyebar. Pada saat yang sama, kuali obat di depannya terkejut, dan dia menamparkan kuali dengan satu tangan, dan tutup kuali dibuka sesuai. Dengan lambaian telapak tangan Mu Ling, lebih dari 100 obat herbal Tiongkok melayang di langit, dan masing-masing memancarkan aroma obat yang sangat kuat, yang menembus ribuan mil, dan itu luar biasa pada pandangan pertama. Murid orang-orang di bawah mengerut dan mereka tidak dapat mengalihkan pandangan darinya, karena mereka cukup beruntung telah melihat ramuan ini sebelumnya, dan semuanya tak ternilai harganya, tetapi mengapa bahan obat ini ada di tangan sampah ini? Huff! Bermain trik. Su Zhen mengerutkan kening, dia sekali lagi dirampok ketenarannya di depan semua orang, yang membuatnya tidak bahagia untuk sementara waktu, berprasangka, dia tidak pernah menganggap serius Muleng, jadi dia hanya bisa berpikir bahwa Muleng hanya mengadakan pertunjukan. Meski begitu, Su Zhen tidak mau kalah, dan segera berpindah tangan, meledakkan kekuatan jiwa tirani dalam sekejap, menyapu bahan obat di kuali obat. Seperti kata pepatah, orang dalam melihat ke pintu, dan orang awam menyaksikan kehebohan, meskipun tidak ada seorang pun di hadapan dan Zidao yang dapat memahaminya, hanya dengan melihat momentum ini saja sudah membuat orang heboh. Untuk persaingan antara keduanya, Xiaoyan secara alami memandang rendah dirinya, tetapi kepribadian Muleng cukup disukainya, jadi dia hanya menunggu dan menonton di dalam hatinya. Saat pemurnian obat dimulai, kedua kuali obat juga ditempati oleh berbagai cairan kental atau sari obat bubuk. Persaingan antara keduanya akhirnya resmi dimulai. Suatu hari berlalu dengan tenang, dan para penonton juga pergi dan bertukar batch, tetapi ramuan itu masih disempurnakan. Sepertinya masih jauh dari keberhasilan ramuan yang ingin mereka berdua sempurnakan. Bukan waktu yang singkat. Dan beberapa dari orang-orang ini juga menemukan bahwa meskipun penonton luar terus beredar, dalam adegan itu, ada sosok hitam berdiri di sana tidak berubah, dan dia adalah satu-satunya yang masih memperhatikan kedua orang itu. Untuk itu, Xiaoyan dengan santai melirik prototipe pil di kuali obat Su Zhen, dan ekspresi terkejut muncul di matanya. Meskipun Su Zhen bukan orang yang sangat baik, kekuatannya sangat bagus. Setelah sedikit terkejut di dalam hatinya, Xiaoyan mengalihkan pandangannya ke Muleng lagi, tapi sebuah cahaya melintas di kedalaman matanya. Satu adalah dahuan dan peringkat ke-7, dan yang lainnya adalah pil Fuling peringkat ke-7. Keduanya adalah pil penyembuhan berkualitas tinggi di antara pil peringkat ke-7. Namun, metode pemurnian dahuan dan relatif mudah dikendalikan. Su Zhen juga pilih-pilih, jadi kemungkinan keberhasilan pemurniannya lebih tinggi daripada Muleng. Pil Poria yang disempurnakan oleh Muleng memang lebih unggul dari dahuan dan dalam hal kekuatan obat, tetapi kesulitan pemurniannya jauh lebih sulit daripada dahuan dan Muleng ingin menang setelah Su Zhen, itu benar-benar tidak diketahui. Seiring berjalannya waktu, setelah 5 hari, kuali obat, yang tidak pernah berubah, tiba-tiba mengeluarkan aroma aneh darinya. Nafas ini memang aroma dan begitu aroma dan menyebar, tiba-tiba, seluruh kota Yanluo mendidih segera. Ini adalah aura wewangian pil. Ini adalah aura wewangian pil yang hanya bisa dipadatkan oleh pil kelas 7. Hanya pil kelas 7 yang bisa dikumpulkan bersama. Semakin kuat aroma pilnya,
semakin kuat efeknya. Pil siang, ramuan ini pasti yang terbaik di antara ramuan kelas 7. Dengan penyebaran eliksir, semua orang sekali lagi tertarik dengan kompetisi eliksir 5 hari yang lalu, dan beberapa dari mereka berteriak. Sekarang tampaknya hasil dari kompetisi pil ini akan segera diketahui. Jika kamu pergi sekarang, siapa yang akan memuaskan Tuan Muda Su? Mungkin kamu bahkan bisa mendapatkan pil kelas 7 yang dia berikan secara pribadi. Begitu komentar ini keluar, semua orang didorong satu demi satu. Ramuan kelas 7, itu adalah ramuan ajaib yang mereka bahkan tidak akan pernah berani memikirkannya. Sekarang mereka memiliki kesempatan untuk mendapatkannya secara gratis. Semua orang tidak akan lepaskan dengan mudah. Kerumunan besar orang bergegas menuju daerah di mana Xiao Yan berada di kota. Tetapi untuk sesaat, tempat yang kosong setengah jam yang lalu tiba-tiba ditutupi oleh kepala manusia yang tak terhitung jumlahnya, dan langit serta tanah dikelilingi oleh air. Bahkan pembangkit tenaga listrik Do Huang memenuhi langit seperti kol Cina saat ini. Bahkan ketika seseorang memperhatikan Xiao Yan yang berdiri di antara Muleng dan Su Zhen, ketika mereka melihat Xiao Yan, arus orang yang bergolak mengerang dengan dingin, dan bahkan seorang Do Huang langsung berteriak. Bocah di sana tidak tahu aturannya. Apakah dia tidak tahu bahwa Tuan Muda Su sedang meramu alkimia? Kami dan semua orang berdiri di luar lapangan sesuai aturan. Mengapa kamu berdiri di lapangan? Keluar dari sini, jangan ganggu Su, hentikan alkimia. Sebelum kata-kata kasar jatuh, Do Huang bergerak dan meraih Xiao Yan. Dia tidak ingin ramuan kelas 7 yang dia tunggu-tunggu jatuh ke tangan orang lain. Sekarang dia melihat Xiao Yan berdiri di antara mereka berdua. Dia punya rencana di benaknya. Saat ini, saya meraih Xiao Yan dengan tangan saya. Pertama, saya ingin menunjukkannya di depan Su Zhen, dan kedua, saya ingin menunjukkan prestise saya di sini. Biarkan semua orang melihat kekuatannya, sehingga saya bisa berdiri dengan aman. Tempat. Segera setelah sosoknya bergerak, aura yang mendominasi dari puncak Do Huang tiba-tiba tersapu, mengejutkan banyak kepala yang bergejolak. Saya tidak menyangka kekuatan orang ini begitu menakutkan. Saya khawatir akan sulit bagi saya untuk memilikinya. Kesempatan naik. Saat pikiran ini muncul di benak semua orang, suara dengung dingin dengan paksaan tertinggi tiba-tiba datang dari antara langit dan bumi. Huff. Hanya Do Huang yang berada di puncak. Beraninya kamu begitu berani. Tersesat, tidak ada tempat untukmu di sini hari ini. Mengikuti dengusan dingin ini, Do Huang yang bergegas menuju Xiao Yan terbang keluar dari udara seketika seperti cangkang yang terlempar ke udara. Semua orang yang hadir terkejut lagi. Orang ini, ternyata itu adalah Dou Zong yang kuat. Tanpa menunggu semua orang bereaksi, suara itu beralih ke Xiao Yan lagi, dan ada rasa mendominasi yang tidak dapat diganggu-gugat dalam kata-kata lama yang sederhana. Nak, lelaki tua itu baru saja menyelamatkan hidupmu, dan dia baik padamu. Orang tua itu tidak membutuhkanmu untuk mengembalikan apapun. Kamu pergi saja sendiri. Tempat ini tidak cocok untukmu. Begitu ucapan ini keluar, semua orang di tempat kejadian seketika menyadari bahwa lelaki tua ini ternyata mengandalkan yang lama untuk menjual yang lama, dan ingin langsung mengusirnya. Dalam sekejap, semua orang di lapangan menghela nafas pada lelaki tua ini. Mereka semua adalah senior tua, tetapi mereka masih sangat tidak tahu malu. Rasa malu ini benar-benar hidup pada seekor anjing. Xiao Yan juga mendengar kata-kata itu, ekspresinya sedikit terkejut, dan kemudian seringai mencibir di sudut mulutnya, dan dia menjawab dengan acuh tak acuh. Kamu menyelamatkanku. Hehe, aku memintamu untuk menyelamatkanku. Tapi itu hanya ikut campur dalam urusan orang lain. Ledakan. Begitu kata-kata ini diucapkan, semua orang di lapangan terkejut. Anak ini, tidakkah kamu tahu bahwa kamu sedang menghadapi ahli Dou Zong yang sebenarnya? Mendengar kata-kata itu, ahli Dou Zong juga geram di hatinya. Kata-kata kasar Xiao Yan membuatnya merasa terhina untuk sementara waktu, tapi meski begitu, dia tidak bodoh di hatinya, dan bertanya pada Xiao Yan dengan nada rendah. Saya tidak tahu apakah teman kecil saya adalah keturunan dari tetua keluarga Su. Saya juga dekat dengan beberapa tetua keluarga Su. Mungkin saya mengenal tetua Anda. Xiao Yan tersenyum, dan ironi di wajahnya berangsur-angsur menjadi lebih kuat, dan dia menjawab sambil tersenyum. Maaf, tapi saya bukan dari keluarga Su. Selain itu, Anda, tetua saya, masih belum memenuhi syarat untuk mengetahuinya. Ledakan. Xiao Yan belum selesai berbicara, pemaksaan tirani milik pembangkit tenaga listrik Dou Zong membuat Xiao Yan kewalahan.
Tetapi Xiao Yan sepertinya tidak ada hubungannya dengan itu, tubuhnya tetap tidak bergerak, dan matanya terus menatap Muleng Yao obat mujarab yang akan berakhir di kuali memiliki ekspresi damai di wajahnya. Lelaki tua itu bersenandung ringan, lalu ekspresinya tiba-tiba menjadi dingin, dia mendengus dingin, dan berkata dengan dingin. Bolt Junior, berpura-pura menjadi hantu, datang ke sini untuk orang tua itu. Hari ini, orang tua itu akan mendidikmu atas nama orang tuamu dan memberitahumu bagaimana menghadapi senior. Sebelum kata-kata itu jatuh, sosok lelaki tua itu tiba-tiba muncul dari udara, dan dalam sekejap, dia sudah muncul di samping Xiao Yan, dengan telapak tangan seperti baja menonjol keluar, menunjuk lurus ke bahu Xiao Yan, lurus ke bawah. Tapi pada saat ini, wajah polos Xiao Yan juga menunjukkan sentuhan dingin, dan suara polos yang sedikit dingin keluar lagi. Saya katakan sebelumnya, Anda tidak layak untuk mengenal orang tua saya, atas nama mereka, Anda bahkan lebih tidak memenuhi syarat. Ledakan. Begitu kata-kata ini jatuh, pembangkit tenaga listrik Douzong meledak menjadi kehampaan, bahkan tanpa meninggalkan darah. Dalam sekejap, penonton terdiam, dan dunia terdiam. Bahkan Su Zhen dan Muleng, yang memasukkan seluruh tubuh dan pikiran mereka ke dalam kuali obat, terkejut di hati mereka. Setelah jeda beberapa saat, tatapannya yang memandang Xiao Yan digantikan oleh rasa takut. Dalam sekejap, penonton terdiam, dunia hening, dan semua orang memutar ulang adegan tadi berulang kali di dalam hati mereka. Seorang ahli Douzong meledak di depan pemuda ini bahkan tanpa meninggalkan jejak darah, kekuatan mengerikan apa yang dimiliki pemuda ini. Untuk dapat membunuh Douzong yang kuat dengan satu pikiran, tingkat kekuatan ini mungkin paling buruk di puncak Douzong. Pembangkit tenaga puncak Douzong yang begitu muda benar-benar berdiri di bawah hidung mereka selama 5 hari, dan bahkan diejek oleh mereka, memikirkannya saat ini, semua orang tidak bisa menahan perasaan dingin di hati mereka. Di antara mereka, Su Zhen dan Muleng bahkan lebih serius. Xiao Yan telah berdiri di sini selama beberapa hari terakhir. Jika dia punya pikiran, mereka pasti sudah berubah menjadi 2 mayat. Baiklah. Su Zhen lebih baik, keluarga Sunya mampu mendominasi kota Yanluo. Secara alami, dia memiliki banyak latar belakang. Meskipun tidak ada petarung yang kuat, ada beberapa petarung yang kuat. Jangan katakan bahwa Xiao Yan hanya dengan puncak Douzong kekuatan, bahkan Douzun bintang 5 harus menundukkan kepalanya di kota Yanluo. Adapun Muleng, jika tidak ada orang kuat yang mau membantu, dia bahkan mungkin tidak bisa menahan pukulan Xiao Yan. Jangan katakan bahwa Xiao Yan tidak tahu apa yang terjadi di benak mereka berdua. Bahkan jika dia tahu, dia mungkin tidak akan terlalu memperhatikannya. Xiao Yan saat ini masih tidak peduli tentang orang sekecil itu. Dia sedikit memiringkan kepalanya, dengan santai melirik ke banyak biksu di belakangnya, lalu mengalihkan pandangannya ke Su Zhen dan Muleng. Meskipun Xiao Yan tidak berniat melakukannya, biksu yang tak terhitung jumlahnya semuanya terkejut, pada pandangan itu. Kaki mereka sudah lemah karena ketakutan, dan semburan ketakutan memenuhi hati mereka. Ketika bahkan banyak biksu melintas dengan cepat dengan ketakutan di wajah mereka, seolah-olah mereka takut Xiao Yan akan memukulnya ketika dia berbalik. Tentu saja, ada banyak orang cerdas di antara para pembudidaya yang tak ada habisnya ini. Tidak ada niat membunuh sama sekali di mata Xiao Yan. Bagaimana dia bisa menyerang mereka? Mungkin untuk pemuda ini, dia tidak repot-repot membunuh mereka. Biksu tingkat rendah. Beberapa orang menatap Xiao Yan dengan mata cerah mereka, dan kemudian mereka diam dan menatap dingin ke arah kerumunan yang melarikan diri dengan panik. Pada saat ini, orang-orang yang awalnya memiliki pikiran telah menekan keserakahan di hati mereka, dan semua kaisar dan raja yang berperang di langit jatuh. Di depan pusat kekuatan Douzong, meskipun mereka adalah pusat kekuatan Dou Huang yang terkenal di dunia luar, tetapi pada saat ini, mereka sama rendahnya dengan orang biasa sebelum Douzong, Kaisar Dou tidak akan pernah bisa benar-benar menerobos. Pada saat ini, beberapa orang juga mengingat bagian yang dikatakan seseorang sebelumnya. Su Shao pernah menggunakan kekuatan Dou Huang untuk secara paksa membunuh monster berlapis emas Orde 7 Dewasa. Rekor semacam ini, di mata semua orang sebelumnya, memang sebuah mitos, tetapi sekarang setelah saya memikirkannya, saya merasa itu sangat konyol. Binatang lapis emas dewasa tingkat 7 setidaknya sekuat manusia Douzong bintang 7. Bagaimana mungkin dia, Su Zhen, memiliki kekuatan seperti itu? Memikirkan ekspresi orang itu ketika dia berbicara,
Ekspresi hormat itu, selama dia memikirkannya sedikit, dia mungkin bisa menebak bahwa orang ini pasti seorang prajurit dari keluarga Su. Kenapa kalian berdua tidak berencana untuk melanjutkan? Ini sudah mencapai tahap akhir dari proses pil kehamilan, mari kita selesaikan pemurniannya dalam satu gerakan. Ketika semua orang dalam keadaan linglung, suara polos Xiaoyan menyebar lagi, menyebabkan ekspresi Su Zhen dan Muleng tiba-tiba berbalik, tetapi mereka hampir lupa bahwa masih ada Xiaoyan di samping mereka. Keduanya memandang Xiaoyan dengan hati-hati, dan mengabaikan nyala api yang akan padam di kuali obat. Lagi pula, ada seorang pria di sekitarnya yang dapat dengan mudah membunuhnya kapan saja, jadi tidak ada yang bisa melakukan apa-apa. Baiklah. Xiaoyan secara alami sangat jelas tentang ini, dia tersenyum dan berkata, apa yang baru saja terjadi hanyalah sebuah episode kecil. Kalian berdua melanjutkan. Tentu saja, aku tidak akan mengganggu proses alkimia kalian, juga tidak akan mengingini ramuan kalian. Aku hanya melihatnya dengan santai, itu saja. Mendengar ini, ekspresi gugup Muleng sedikit mereda, dia tidak ragu lagi, kekuatan jiwa mengalir dalam sekejap, dan kekuatan Qingyan Xuanhuo tiba-tiba melonjak, tetapi dikendalikan dengan kuat oleh Muleng pada suhu yang sangat sesuai, dan dilanjutkan dengan langkah terakhir eliksir. Adapun Su Zhen, setelah melihat Xiaoyan dalam-dalam, dia menaruh pikirannya pada kuali obat dari tahun lalu lagi. Namun, di ruang di sampingnya, tiba-tiba ada sosok tua yang muncul, dilihat dari auranya yang kuat, kekuatannya telah mencapai level Douzun bintang 3. Xiaoyan bahkan tidak melihat ini, dan hanya melihat dua orang di lapangan membuat sentuhan akhir. Xiaoyan tidak ada artinya, tetapi itu tidak berarti bahwa orang-orang di sekitarnya juga tidak ada artinya. Saat lelaki tua itu muncul, ada suara keheranan yang terus-menerus di antara kerumunan. Lihat, orang tua di sebelah Tuan Muda Su adalah tetua kelima dari keluarga Su. Kekuatannya telah mencapai alam Douzun bintang 3 yang menakutkan, dan Su Pei dikenal sebagai Yan Luoshu oleh orang luar. Apa, tetua Su Pei? Bukankah dia menghilang 2 tahun lalu? Hei, menghilangnya hanya karena kamu tidak bisa melihat orang lain. Itu tidak berarti dia sudah mati. Apakah kamu tidak melihat bahwa Penatua Su Pei telah menjaga Su Shao? Sepertinya dalam 2 tahun terakhir, Penatua Su Pei diam-diam lindungi Tuan Muda Su. Tetua Su Pei memiliki kekuatan untuk melampaui tingkat ketiga saat itu. Dengan kekuatan Douzun bintang 2, dia secara paksa membunuh Douzun bintang 5, menjadikannya semua Douzun di wilayah barat daya ini pada waktu itu. Ada juga tempat di antara yang dihormati dan kuat. Itu benar, melihatnya sekarang, auranya lebih kuat dari sebelumnya. Aku khawatir dia sudah menembus bintang 3 Douzun. Hei, hari ini anak ini berani menjadi begitu besar di depan orang banyak, semoga kamu merasa lebih baik. Sementara semua orang berbicara tentang satu sama lain, Su Pei menatap Xiaoyan dengan sepasang mata tua yang mendung, seolah ingin melihat melalui Xiaoyan secara menyeluruh. Namun dalam sekejap, tubuh Su Pei sedikit terguncang, dan alisnya sedikit berkerut, dan tatapannya yang tertuju pada Xiaoyan juga tanpa sadar menjauh. Baru saja, ketika Su Pei sedang menyelidiki Xiaoyan, untuk beberapa alasan, matanya yang menatap Xiaoyan menjadi semakin kabur, sepertinya Xiaoyan dikelilingi oleh lapisan kabut tebal, yang membuatnya tidak dapat melihat menembus. Ekspresi wajahnya sedikit berubah, tetapi ketika dia melihat Xiaoyan lagi, perasaan itu tidak terdeteksi singkatnya, segala sesuatu tentang Xiaoyan memberinya misteri yang tak terlukiskan. Setelah melakukan ini, alis Su Pei yang sudah berkerut mau tidak mau semakin dalam, dan matanya penuh keterkejutan saat melihat Xiaoyan. Siapa putra ini? Mengapa auranya begitu aneh dan tidak pasti? Dan apa artinya datang ke kota Yanluo? Misteri Xiaoyan menyebabkan Su Pei memiliki serangkaian pertanyaan di dalam hatinya. Untuk orang tua setingkatnya, sudah sangat sulit baginya untuk mendapatkan perhatian. Yang benar-benar dia pedulikan sekarang adalah Su Zhen di depannya. Penampilan Xiaoyan tentu saja membuatnya memiliki banyak keraguan di hatinya. Selama kesunyian, beberapa bubuk kapur halus juga terlepas dari jari-jari di bawah jubah lengan Su Pei, dan pada saat yang sama, 4 pasang mata tua yang keruh terbuka di kedalaman keluarga kaya di kota Yanluo. Semua ini, tentu saja tidak bisa lepas dari pandangan Xiaoyan, tetapi bagi Xiaoyan, ini tidak lebih dari itu, dan dia terlalu malas untuk memperhatikannya. Orang kecil seperti ini tentu saja tidak bisa membangkitkan emosi apapun di hatinya,
kecuali mereka keras kepala dan bersikeras melakukan sesuatu dengan Xiao Yan. Seiring berjalannya waktu, dahi Su Zhen dan Mu Leng sudah tertutup butiran keringat yang tebal, dan pakaian mereka berdua sudah sangat basah sehingga air bisa keluar. Pembuluh darah biru di dahi menonjol dan menggeliat, dan mata yang semula polos menjadi merah, dan bola mata menonjol secara tidak normal. Pada saat ini, keduanya akhirnya mencapai titik di mana mereka kelelahan. Dentang, Su Zhen menamparkan tubuh kuali dengan keras dengan telapak tangannya, dan tutup kuali obat dibuka sesuai dengan itu, dan api emas tiba-tiba melonjak ke langit, membawa ramuan bundar seukuran lengkeng, dan Su Zhen mengambilnya. Segera, telapak tangan. Regangkan tangan Anda ke depan, perlahan rentangkan telapak tangan Anda, dan siang yang kaya akan menyebar, membuat orang merasa sangat nyaman setelah menyesapnya. Ramuan biru muda terbungkus kabut tipis, dan pancaran cahaya membuatnya mudah untuk mengatakan bahwa ramuan ini benar-benar luar biasa. Ahem, sesuai dengan harapan semua orang, dahuan dan perantara peringkat ketujuh, tuanku, pemurnian akhirnya selesai. Tolong terengah-engah dan batuk beberapa kali. Su Zhen menunjukkan senyum arogan. Hari ini, dia membuktikan sekali lagi bahwa di kota Yanluo, Su Zhen, dia adalah orang nomor satu yang tidak akan pernah berubah. Bahkan Su Pei, yang berada di sisinya, memandang Su Zhen dengan ekspresi lega di mata tuannya yang keruh. Meskipun Su Zhen sangat lemah saat ini, berapa banyak orang yang dapat memurnikan ramuan tingkat ketujuh sebagai apoteker tingkat 6. Pada saat ini, Su Zhen cukup bangga untuk dibanggakan oleh semua orang. Namun, di mata Xiao Yan yang berada di samping, semua ini tidak lebih dari itu. Jangan lihat yang lain, yaitu pil pengembalian besar peringkat ketujuh. Di matanya, itu sudah merupakan kegagalan murni. Warna elikirnya kusam, aroma elikirnya biasa saja, dan potensi elikirnya malah lebih bercampur. Meski digabung secara paksa, jika benar-benar digunakan akan menimbulkan cukup banyak masalah. Namun, Xiao Yan tidak tega menjadi orang baik untuk menghukumnya. Menipu dan menipu dunia, orang seperti ini cepat atau lambat akan menderita akibat buruk, jadi mengapa dia harus buru-buru bertindak? Dibandingkan dengan Su Zhen, situasi Mu Leng jelas jauh lebih baik. Meskipun seluruh tubuhnya lebih lemah dari Su Zhen, kekuatan obat dari obat di dalam kuali lebih kohesif, yang bisa disebut yang terbaik. Tanpa diduga, Mu Ling menggerakkan kedua tangannya bersamaan, dan dengan mengganti formula segel di tangannya, dia mengeluarkan pil poria dari kuali obat. Tunggu sebentar lagi, tunggu 5 napas waktu, dan keluarkan saat waktunya tiba. Kekuatan pil poria akan benar-benar kental dan berubah menjadi pil lengkap. Ketika Xiao Yan melihat gerakan di tangan Mu Leng, sudut mulutnya berkedut. Anak ini benar-benar tidak sabar. Dia menyerahkan pil yang akan berhasil dipadatkan. Bagaimana ini bisa membuat Xiao Yan merasa kesepian? Hati Mu Ling juga tergerak ketika mendengar kata-kata, Kuan Dan, adalah cara untuk mengatakan bahwa ramuan itu telah berhasil disempurnakan. Ramuan biasa hanyalah ramuan setelah dimurnikan. Seperti ramuan dahuan di telapak tangan Su Zhen saat ini, di sini di mata semua orang, dia seharusnya adalah Cheng Dan. Namun, Kuan Dan jauh lebih baik daripada Cheng Dan, dan potensi obatnya akan beberapa kali lebih tinggi daripada Cheng Dan, dan efeknya bahkan lebih kuat. Simpul di tangan Mu Leng diam-diam menghilang, dan seluruh tubuhnya tampak dipompa dengan darah ayam. Semangatnya tiba-tiba berubah, dan darah di tubuhnya tampak mendidih. Orang-orang di luar arena juga mendengar apa yang dikatakan Xiao Yan barusan, dan orang-orang yang tiba-tiba tertekan dan kedinginan di bawah paksaan Xiao Yan segera menjadi ganas, dan mereka tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan tadi. Kuan Dan lahir. Kudengar memiliki Kuan Dan ini setara dengan mendapatkan kehidupan ekstra. Sialan, biarkan aku melihat siapa yang berani merebutnya dariku. Godaan Kuan Dan benar-benar membuat beberapa dari mereka menjadi gila, menatap kuali obat di depan Mu Ling dengan mata merah. Jubah di permukaan tubuhnya bergetar tidak wajar, membuat postur siap menyerang kapan saja, waktu. Sampai saat ini, orang-orang yang telah menjilati darah di antara pedang sepanjang hari tidak tahan godaan alkimia penuh. Mereka melupakan kekuatan lawan mereka di dalam hati mereka, dan yang mereka miliki hanyalah keinginan untuk harta karun. Melihat ini, ekspresi Su Zhen juga menjadi suram pada saat omong kosong semua orang di sekitar Xiao Yan jatuh, dan pandangannya ke arah Xiao Yan penuh dengan kebencian. Waktu 5 napas cepat berlalu. Segel di antara tangan Mu Ling berubah, dan kemudian kuali obat dan penutup kuali meledak dengan gerakan cetakan tangan.
dan api biru berubah menjadi naga api tebal, melayang di udara dan berteriak ke langit, seolah-olah ada perasaan naga sungguhan di dunia. Sebuah pil hijau seukuran mata kelengkeng mengikuti naga api dan memutar tubuhnya lurus ke langit. Pada saat ini, gerombolan raja dan kaisar petarung gila juga melihat ke langit, dan Kuan Dan, yang melihat naga api di udara, memiliki mata penuh air liur, dan segera semangat juangnya bergetar di belakang punggungnya, dan dia terwujud. Kemudian, begitu sosoknya bergerak, dia bergegas menuju naga api, melihat dari kejauhan, seperti pita yang tak terhitung jumlahnya terbang ke langit. Melihat ini, murid Muleng juga menyusut, dan dia sangat terkejut. Meskipun dia sangat terkejut bahwa dia bisa menyempurnakan seluruh alkimia, dia juga tahu betapa sulitnya menyempurnakan seluruh alkimia. Jadi apa potensi Kuan Dan? Sebagai seorang apoteker, dia secara alami sangat jelas. Jadi bagaimana menggunakan pil Poria ini, dia sudah memiliki rencana lain di dalam hatinya. Namun, melihat sekelompok orang yang berkerumun dengan nakal saat ini, dia merasa sangat cemas di dalam hatinya. Dia sangat sedih, dan berpikir dalam hati, ramuan yang saya sempurnakan akan menjadi gaun pengantin orang lain pada gilirannya. Omong kosong ini. Tiba-tiba, dengungan lembut datang entah dari mana, dan semua Do Huang yang terbang di depan mereka terhempas oleh kekuatan tak terlihat di bawah suara ini. Melihat adegan ini, Muleng tanpa sadar mengalihkan perhatiannya ke Xiao Yan. Dia tidak akrab dengan Xiao Yan, orang asing, dan orang ini benar-benar membantunya. Mengapa? Memikirkannya dalam benaknya, Muleng segera sepertinya telah memikirkan sesuatu, dan rasa terima kasih yang awalnya menatap Xiao Yan di matanya menghilang dengan tergesa-gesa, dan satu-satunya yang tersisa hanyalah kewaspadaan dan ketakutan. Meskipun Xiao Yan hanya memiliki penampilan seorang pemuda, dia telah tinggal di benua Douqi selama bertahun-tahun, melihat begitu banyak dunia, semua jenis orang, dan dengan kelihayannya yang tua dan dewasa, dia secara alami mengerti apa yang dipikirkan Muleng, dan kemudian terkekeh ringan ucapkan sepatah kata. Kamu tidak perlu berpikir terlalu banyak, Qingyan Xuanhuo dan Kuan Dan kamu hampir tidak dianggap sebagai barang kelas 2 bagiku, kamu dapat yakin. Begitu ucapan ini keluar, Muleng mengangkat alisnya, dan bisa memuntahkan darah tua. Mungkinkah dia menghela nafas karena orang ini terlalu sombong? Itu benar-benar pertama kalinya dia melihat seseorang memandang rendah Qingyan Xuanhuo, dan mengatakan bahwa dia bukanlah orang kelas 2. Dia benar-benar ingin mengatakan, kamu luar biasa, kamu luar biasa, kamu harus pergi. Tapi selama orang ini tidak berniat memata-matai, dia juga malu untuk membuka mulutnya, lagi pula ada teman yang datang dari jauh, jadi dia harus memperlakukan satu sama lain dengan sopan, jika tidak, apa bedanya dengan yang tebal berkulit orang di udara. Kakak, terima kasih banyak. Apa yang baru saja terjadi? Aku merasa sedikit malu. Permintaan maaf Muleng membuat Xiao Yan lebih menyukainya, karakternya tidak didasarkan pada kesombongan, masalah kecil sudah cukup untuk menunjukkannya. Pada saat ini, Muleng memberi Xiao Yan alasan nyata untuk membantunya. Dibandingkan dengan Muleng, Su Zhen memiliki ekspresi yang lebih suram di wajahnya. Begitu Kuan Dan keluar, dia mengumumkan bahwa statusnya sebagai alkemis nomor 1 dari generasi muda di kota Yanluo telah berpindah tangan, dan nama ini berpindah tangan pemilik dahi masih semut yang dia injak-injak sampai mati beberapa waktu yang lalu. Bagaimana dia bisa menanggung pembalikan peran seperti ini sekarang? Kuncinya adalah di mana anak ini berbicara dan tertawa, yang membuat lawannya terlihat sangat memalukan, sehingga Su Zhenxin semakin marah. Naga api berkeliaran di langit, diikuti dengan perubahan cetakan tangan Muleng, lalu terbang turun membentuk lingkaran tubuh besar naga api menerobos menara pertahanan kerumunan, dan tubuh besar itu perlahan menghilang. Pada akhirnya, pil Poria juga jatuh ke telapak tangan Muleng. Merasakan kehangatan di telapak tangannya, Muleng dapat dengan jelas merasakan kekuatan obat dan vitalitas yang tak tertandingi dalam ramuan, seolah-olah semua nafas kematian akan menghilang di depannya. Aura telah mencapai tingkat yang menakutkan. Muleng mengangkat telapak tangannya, dan menyebarkannya untuk mengekspos pil Fuling ke mata yang masih berapi-api yang tak terhitung jumlahnya, menyebabkan semburan mata kebencian menembak jauh di dalam hatinya. Tetapi saat ini, dia tidak takut pada weiran di tangannya, hati, dan suaranya yang jernih lambat perlahan-lahan dimuntahkan dari mulut pembentuk. Ini adalah Kipin Kuan Dan, Poria. Sialan, bertarung. Ayo, saudaraku, ambil pilnya bersamaku. Sebelum suara jernih menghilang,
banyak orang bergegas menuju pil di tangan Muleng dengan wajah gila dan ganas, seolah ingin makan Muleng bersama. Pada saat ini, suara pahit Su Zhen tiba-tiba bergema ke seluruh langit, suaranya kosong. Ini adalah kata-kata Su Zhen mengertakkan gigi dan banyak berjuang di dalam hatinya, dan pada saat yang sama menunjuk Xiao Yan dengan jarinya. Siapa yang dapat membantu saya membunuh kedua orang ini? Keluarga Su saya akan membayarnya, dan pil Fuling ini juga milik orang ini. Begitu kata-kata penuh godaan keluar, kerumunan yang sudah mendidih menjadi lebih intens. Bantuan keluarga Su lebih penting daripada kehidupan sampai batas tertentu. Melihat penampilan kejam Su Zhen, pembalasan ini jelas bukan masa depan. Mereka yang asal-asalan. Jika mereka cukup beruntung untuk menjadi tetua keluarga Su, status seperti itu, ditempatkan pada posisi jarak ribuan mil, kurang dari satu orang dan lebih dari 10.000 orang, dan sumber daya yang dapat mereka nikmati tidak terhitung jumlahnya, bagaimana bisakah mereka dengan mudah menjadi tetua keluarga Su katakanlah menyerah dan menyerah. Menurut pendapat mereka, bantuan Su Shao lebih tinggi daripada pangeran dari dinasti surgawi. Bagaimanapun, ini adalah dunia di mana kekuatan adalah hal terpenting. Tidak mungkin bagi mereka untuk tidak dipindahkan, jadi ketika suara Su Zhen baru saja jatuh, kelompok Dou Huang ini, 100 orang, telah bergegas menuju Xiao Yan dan Muleng seperti orang gila. Ekspresi wajah Muleng sedikit berubah, dia juga takut pada kerumunan yang menakutkan. Su Zhen juga memandang keduanya dengan seringai dingin dan menyeringai, berpikir bahwa dia menyinggung perasaannya, dan dia tidak memiliki mata yang panjang, dia adalah yang termuda dari keluarga Su. Wah, jadi bagaimana jika Anda adalah Dou Song? Anda mengacaukan tuan muda ini. Sepertinya hidup Anda akan segera berakhir hari ini. Jika Anda ingin menyalahkan, saya akan menyalahkan Anda karena buta dan berdiri di jalan yang salah, tim. Tapi dibandingkan dengan seringai kejam Su Zhen, Su Pei yang berada di samping melangkah di depan Su Zhen, menatap Xiao Yan dengan firasat buruk yang tidak bisa dijelaskan di dalam hatinya. Menghadapi banyak orang gila, Xiao Yan tidak menunjukkan ekspresi di wajahnya yang polos. Dia sama sekali tidak suka membunuh, dan dia bahkan tidak bisa memunculkan keinginan untuk membunuh orang-orang ini. Mungkin ini juga merupakan penghinaan dari yang terkuat untuk lemah. Mengabaikan kerumunan gila, Xiao Yan berbalik dan menatap Su Pei. Ditatap oleh Xiao Yan, Su Pei terkejut di lubuk hatinya, dan meskipun dia pulih, matanya penuh ketakutan ketika dia melihat Xiao Yan. Aku tidak tahu siapa kamu, dan dari mana gurumu berasal. Hingga saat ini, bahkan Su Pei, seorang pejuang yang kuat, merasa sedikit lebih serius terhadap Xiao Yan dalam kata-katanya. Mengabaikan Su Pei, Xiao Yan menamparkan punggungnya dengan keras, dan pada saat berikutnya, Dou Huang yang tak terhitung jumlahnya yang masih berjarak puluhan kaki dari Xiao Yan dan Xiao Yan terbang mundur dengan keras. Rumah-rumah di daerah ini juga hancur berkeping-keping di bawah kelompok orang-orang kuat yang terbang ini. Awalnya aku tidak ingin melakukan apapun, tetapi kamu, seorang junior, memiliki niat membunuh terhadapku. Aku sangat tidak menyukai ini. Jadi, apa yang Anda inginkan, Yang Mulia? Su Pei menyipitkan matanya sedikit, menatap Xiao Yan dengan cermat, nada suaranya jelas telah berubah, dia tahu bahwa hari ini, pertempuran besar mungkin tak terelakkan. Xiao Yan dengan santai melirik ke arah tertentu dengan mata polosnya, lalu berkata dengan enteng. Bukan itu yang aku inginkan, tapi kamu, karena kamu ingin berurusan denganku, mengapa repot-repot berbicara omong kosong, datang saja ke sini. Wajah Su Pei tiba-tiba menjadi dingin ketika dia mendengar ini, dan dia mendengus dingin, tubuhnya terguncang dan energi pertarungan menyembur keluar dari tubuhnya, dia tiba-tiba mengepalkan telapak tangan kanannya, lalu mengayunkannya lagi, mengubah tinjunya menjadi cakar, dan cakar itu ditujukan pada Xiao Yan. Bocah itu sombong, ambil tipuan dari lelaki tua itu, Yan Luo akan melakukannya. Xiao Yan tidak menggerakkan tubuhnya sama sekali, dan berdiri menyamping tak terlihat, aura setinggi langit menyebar dengan tenang, menyebabkan hembusan angin menderu ke seluruh dunia. Pada saat ini, pengeboman Su Pei akhirnya datang di depan Xiao Yan, menatap Xiao Yan dengan wajah tenang, Su Pei mendengus dingin di dalam hatinya, mencibir pada kesombongan dan ketidaktahuan Xiao Yan, dan semangat juang di antara telapak tangannya. Bahkan lebih kental, dan kekuatannya bahkan lebih besar dari sebelumnya. Tetapi pada saat berikutnya, sosok Su Pei, cakar yang mencakar ke arah Xiao Yan dengan marah,
berdiri horizontal dalam kehampaan, tidak dapat mengambil satu langkah pun ke depan. Di depan Su Pei, sepertinya ada penghalang yang tidak terlihat, bahkan dia, di depan penghalang ini, tidak berdaya. Minum, ledakan orang tua ini. Dengan pikiran, Su Pei tidak peduli untuk merasa malu, semua energi pertempuran di tubuhnya berkumpul di telapak tangannya, dan dalam sekejap, itu berubah menjadi kelompok cahaya besar dengan radius Zhangsu. Kelompok cahaya tampak sebening kristal, seperti bola kristal es. Di luar kelompok cahaya, petir menyambar dengan cahaya guntur yang menyilaukan, dengan momentum yang luar biasa. Minum, guntur mutiara, Ning. Kelompok cahaya besar memadat dengan cepat dan lemah di telapak tangan Su Pei dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang, dan aura di dalamnya menjadi lebih tebal dan lebih ganas. Jika satu pukulan meledak, itu tidak akan tertahankan bahkan untuk bintang 7 Douzun. Semua orang di luar pengadilan secara alami melihat serangan luar biasa dari Su Pei, dan merasakan aura yang lebih kuat dalam kelompok cahaya. Semua orang mundur ke langit, yang menunjukkan kekuatan kelompok cahaya ini. Adapun Xiao Yan, dia masih tetap tenang tentang ini, seolah semua ini tidak ada hubungannya dengan dia. 5. Berhenti, jangan sakiti dirimu sendiri. Tunggu aku dan anak ini melakukan 100 trik lagi. Tiba-tiba, semburan teriakan datang dari jauh dari tepi langit, dan kemudian aliran cahaya melintasi kehampaan seperti kilat, dan melintas ke sisi Xiao Yan dalam sekejap. Aura kuat milik Douzun bintang 8, tiba-tiba dicurahkan, dan pukulan itu ditujukan pada Xiao Yan. Xiao Yan meraung dengan marah. Anak mana dari keluarga mana yang begitu sombong dan sombong dengan sedikit kekuatan? Hari ini aku akan membiarkan lelaki tua itu datang dan melihat, dari mana kamu mendapatkan keberanian seperti itu. Minum. Menghadapi teriakan marah lelaki tua itu, Xiao Yan acuh tak acuh di wajahnya, bahkan dia tidak melihat tinju marah yang datang. Di bawah tatapan ragu dari seluruh kota, Xiao Yan dengan ringan mengangkat telapak tangannya, dan dengan ringan bertemu dengan kepalan tangan lelaki tua itu dengan telapak tangannya. Satu kepalan dan satu telapak tangan datang dengan tenang, keduanya bersentuhan, dunia terdiam, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Pukulan keras lelaki tua itu seperti pelangi, tetapi itu seperti kepalan tangan lelaki tua biasa, tanpa kekuatan sama sekali. Ini, bagaimana mungkin? Siapa kamu? Kulit lelaki tua itu berubah seketika, dan dia dapat dengan jelas melihat bahwa tadi, saat tinjunya menyentuh telapak tangan pemuda di depannya, semangat juang di tubuhnya telah sepenuhnya tersegel. Orang tua biasa tidak berbeda, bahkan lebih lemah. Dan situasi seperti ini hanya dapat menunjukkan bahwa kekuatan pemuda di depannya telah mencapai alam transendensi dan kesucian yang menakutkan, dan sama sekali bukan keberadaan yang menakutkan yang dapat dia lawan. Apakah pemuda ini sudah berada di alam itu? Itu, alam yang benar-benar kuat. Do Seng. Xiao Yan pasti telah melihat apa yang terjadi di benak lelaki tua itu. Dia mengerahkan sedikit kekuatan di antara telapak tangannya, mendorong dengan telapak tangan, dan dengan keras, lelaki tua itu terbang terbalik seperti layang-layang dengan tali putus. Generasi muda berani, biarkan orang tua itu mati. Tiba-tiba, beberapa suara minuman keras datang dari langit, dan kemudian 5 aliran cahaya melesat melintasi langit, bergegas menuju Xiao Yan. Minum, air terjun Xuankong. Segera setelah itu, tekanan 5 tirani Douzun datang ke arah Xiao Yan, dan ruang yang mereka lewati sedikit terdistorsi. Ini adalah dominasi Douzun. Salah satu lelaki tua yang kekuatannya mencapai bintang 7 Douzun memiliki kilau di matanya, terlihat sangat ganas. Pada saat yang sama, telapak tangan di dadanya terbuka dan tertutup, dan segel di telapak tangannya terus muncul, dan energi pertempuran di tubuhnya dengan cepat berkumpul di atas kepalanya dan berubah menjadi aliran. Air terjun energi membanting keras ke arah Xiao Yan dengan teriakan rendah. Dan 4 Master Douzun lainnya menuangkan semua energi pertarungan mereka ke air terjun energi, yang membuat kekuatan air terjun semakin mencengangkan saat ini. Xiao Yan masih tanpa ekspresi tentang ini. Itu hanya Douzun baginya, dia sudah dianggap sebagai orang yang kuat bertahun-tahun yang lalu, tapi sekarang, dia tidak lebih dari manusia biasa. Mengabaikan pengeboman orang tua itu dengan keterampilan bertarung, Xiao Yan memandang Su Zhen dengan tenang dengan mata cerah, dan kata-katanya yang jelas dan berkualitas keluar dengan ringan. Lihat, aku tidak ingin melakukan ini, tapi kelompok tetuamu bersikeras mengambil tindakan terhadapku karena kata-katamu. Aku tidak bisa menyalahkanku untuk itu. Nada datar Xiao Yan juga mengejutkan Su Zhen, seluruh kulitnya menjadi seperti selembar kertas putih, tanpa darah. Tahukah Anda,
Barusan, di bawah hidungnya, kakeknya, yang sekuat Dou Zun bintang 8, dikalahkan oleh anak ini. Bisa dibayangkan kekuatan anak ini mungkin sudah mencapai level Dou Zun peringkat 9. Meskipun dia berpikir seperti ini di dalam hatinya, ekspresi wajah Su Zhen berubah menjadi cibiran lagi. Dia mengangkat lengannya, mengepalkan telapak tangannya, mengangkat ibu jarinya, dan kemudian menolaknya lagi, menunjukkan sikap menghina. Sudut mulut Su Zhen berkedut menjadi senyuman ganas, yang membuat seluruh wajahnya terlihat terdistorsi dan gila, dan matanya penuh dengan kekejaman. Dia memiringkan kepalanya dan mencibir ke arah Xiao Yan dengan lubang hidungnya menghadap ke langit. Ketika kamu akan mati, kamu berani mengatakan kata-kata besar seperti itu. Kamu benar-benar tidak tahu bagaimana hidup atau mati. Bahkan jika kamu menyakiti kakekku, tetapi pengeboman habis-habisan oleh 5 petinggi Dou Zun, bahkan jika kamu adalah Dou Zun peringkat 9 yang kuat, hei, selama kamu tidak memasuki setengah orang suci, kamu akan mati. Saat berikutnya, lelaki tua yang melakukan keterampilan bertarung di Xiao Yan juga mencibir, dan berteriak. Nak, sekarang kamu di ambang kematian, kamu masih berani berbicara begitu berani untuk mendukungmu di sini. Kamu benar-benar tidak tahu bagaimana hidup atau mati. Air terjun Suan Kong. Bunuh aku. Air terjun yang luas membawa paksaan yang menakutkan dari langit dan bumi, dan menyerang Xiao Yan dengan kejam, sementara 4 tetua Dou Zun lainnya juga menatap Xiao Yan dengan wajah kejam. Xiao Yan mendesak dengan keras. Huff. Berisik. Tapi ketika air terjun King Tian terbang di atas kepala Xiao Yan tiba-tiba merasakan gelombang energi tak terlihat menyapu seluruh dunia dalam sekejap. Penindasan habis-habisan dari 5 pusat kekuatan Dou Zun langsung ditembus seolah-olah tidak ada apa-apa, dan mereka tersapu ke segala arah tanpa henti. Di antaranya, ada 5 sosok kurus yang terlihat seperti mayat. Dan pada saat ini, orang-orang yang telah menonton dari jarak 100 kaki akhirnya sadar, dan mata mereka memandang Xiao Yan penuh ketakutan. Jika saya ingat dengan benar, pembangkit tenaga Dou Zun yang melambung ke langit sebelumnya harus menjadi pembangkit tenaga nomor 1 di keluarga Su. Kakek Su Zhen adalah pembangkit tenaga puncak Dou Zun bintang 8 yang sebenarnya. Hanya selangkah lagi untuk mencapai bintang 9 Dou Zun. Begitu suara ini keluar, kerumunan tiba-tiba mendidih seperti panci yang meledak. Bahkan pria terkuat yang sebanding dengan bintang 9 Dou Zun dipukul mundur oleh pemuda itu. Apa kekuatan pemuda itu? Karena lelaki tua itu adalah pembangkit tenaga Dou Zun bintang 8, pembangkit tenaga Dou Zun bintang 5 yang akan datang setelahnya mungkin paling buruk adalah pembangkit tenaga Dou Zun bintang 5. Hingga saat ini, kerumunan juga dikejutkan oleh barisan yang menakutkan hari ini, hanya satu pemuda yang memimpin 7 master pertempuran, tetapi meskipun demikian, pemuda itu masih membanjiri dia dengan kekuatan. Kemampuan seperti itu, benar-benar membuat banyak orang dalam hal ini, kerumunan merasakan semburan api di hati mereka. Di dunia ini, bisa mencapai prestasi seperti itu ketika Anda masih muda, saya khawatir meskipun Anda menemui kesulitan di masa depan, Anda akan dapat menghadapinya dengan bangga di dalam hati. Tetapi pada saat ini, Mu Leng juga menatap Xiao Yan dengan tatapan ngeri, otot-otot di wajahnya tampak mengeras, mulutnya juga terbuka lebar, dan kedalaman pupilnya penuh dengan ekspresi yang tidak bisa dipercaya. Bagaimanapun, dia tidak pernah menyangka bahwa rekan yang membantunya ini secara misterius memiliki kekuatan yang begitu kuat. Bahkan jika 5 tetua dari keluarga Su bergerak bersama, mereka tidak akan dapat bertahan dalam satu putaran di bawah tangannya. Kekuatan seperti itu bisa disebut melawan langit. Xiao Yan juga menunjukkan senyum datar dan harmonis pada Mu Leng, yang mematahkan ekspresi bodoh Mu Leng. Xiao Yan melirik kerumunan penonton di ujung langit, dan kemudian mengalihkan pandangannya ke Su Zhen, dengan sedikit ekspresi dingin di ekspresinya. Pada saat ini, Su Zhen, pada saat kelima tetua terpesona, ekspresi wajahnya digantikan oleh kengerian yang tak ada habisnya. Pria berjubah hitam berdiri di depannya saat ini, semua yang dia lakukan hari ini benar-benar memenuhi hatinya yang angkuh. Tepat ketika Xiao Yan hendak bergerak, ruang di depan Su Zhen terdistorsi, dan sosok Su Pei muncul lagi. Bentuk tubuh menunjukkan bahwa Su Pei mengirim Su Zhen terbang dengan telapak tangan belakang, dan tubuhnya juga menggunakan kekuatan ini untuk menyerang Xiao Yan. Pergilah, sungguh, hari ini, beberapa dari kami orang tua mungkin ada di sini untuk mengaku. Kamu pergi dari sini dengan cepat, kamu harus bersembunyi, kamu tidak memiliki cukup kekuatan, kamu tidak boleh keluar.
Saat sosok Su Zhen terbang mundur, semua kata-kata terakhir Su Pei jatuh ke telinga Su Zhen. Setelah mendengar ini, Su Zhen benar-benar mengerti bahwa orang yang dihadapi Su Pei saat ini, kekuatan mengerikan apa yang dimilikinya. Untuk ini, Xiao Yan juga merasa sedikit tidak sabar. Dia tidak mengatakan bahwa dia ingin membunuh orang, tetapi orang-orang tua ini bersikeras untuk berjuang dengan hidup mereka lagi dan lagi, yang benar-benar membuatnya sedikit kesal. Dengan mendengus dingin, tubuh bagian depan Su Pei tiba-tiba membeku, dan kemudian Xiao Yan menamparkan dengan telapak tangan, dan dengan keras, Su Pei telah berubah menjadi kehampaan bahkan tanpa sisa daging dan darah yang tertinggal, bekas pembangkit tenaga listrik Douzong. Sebelum Xiao Yan bisa bergerak, sesosok muncul di depan Su Zhen yang baru saja berhenti, dan sosok ini tidak lain adalah kakek Su Zhen. Sangat bersemangat. Begitu Xiao Yan mengangkat telapak tangannya, dia menyerang dari udara, dan pukulan itu mengenai kakek Su Zhen, lelaki tua kurus yang kekuatannya hanya Douzun bintang 8. Tapi di hadapan pengeboman Xiao Yan, wajah kakek Su Zhen ditutupi dengan lapisan kekejaman. Dengan lambaian telapak tangannya, sepotong batu giok muncul di telapak tangannya dalam sekejap. Setelah ragu-ragu, dia menggenggamnya dengan kasar dengan tangannya yang layu telapak tangan, dan batu giok itu langsung meledak menjadi bola bubuk, tersebar di udara. Pada saat yang sama, telapak tangan Xiao Yan juga dibanting, dan di depan lelaki tua kurus itu, sebuah telapak tangan besar yang tak terlihat muncul, dan telapak tangan itu ditampar dengan keras pada lelaki tua kurus itu. Ledakan, semburan riak energi seperti gelombang air menyebar 10 kaki di depan lelaki tua kurus itu, dan penghalang pendendam juga terwujud, melindungi Su Zhen dan lelaki tua di dalamnya. Melihat pemandangan ini, Xiao Yan juga mengerutkan kening, dan melihat ke penghalang energi pertempuran dengan sedikit kejutan di matanya. Penghalang energi pertempuran ini sebenarnya diletakkan oleh pembangkit tenaga listrik setengah kaisar. Apakah karena batu giok barusan? Sepertinya keluarga Su ini juga punya beberapa cerita. Aku tidak melihatnya. Bukan hal yang aneh jika keluarga sekecil itu memiliki setengah kaisar yang kuat untuk melindungi mereka. Xiao Yan menatap lelaki tua kurus itu dengan tenang, dengan ekspresi tenang di wajahnya, seolah-olah dia menganggap setengah kaisar itu bukan apa-apa. Kamu sombong? Bahkan jika kamu adalah seorang petarung suci, tapi di depan setengah kaisar tertinggi, kamu masih seperti semut. Mendengar kata-kata polos Xiao Yan, lelaki tua kurus itu menggerakkan mulutnya, mencibir, dan kemudian mendengus dingin, jelas meremehkan ketidaktahuan Xiao Yan. Dihadapkan dengan kata-kata menghina pria tua kurus itu, Xiao Yan tidak bisa membantu tetapi mencibir, mengangkat telapak tangannya yang lebih rendah lagi, dan menamparnya pada penghalang tak terlihat. Pukulan yang tampaknya acak ini menyebabkan seluruh dunia bergetar, dan ruang antara Xiao Yan dan penghalang juga hancur berkeping-keping di bawah telapak tangan ini. Kekosongan itu hancur, dan kekuatan besar tiba-tiba muncul di depan penghalang tak terlihat, dan dalam sekejap, itu berubah menjadi telapak tangan raksasa yang menjulang tinggi. Sebelum lelaki tua kurus itu bisa bereaksi, tangan besar yang terangkat ke langit sudah dibombardir dengan penghalang. Dalam sekejap, dunia bergetar, dan dentuman sonik yang menusuk menyapu dunia, dan gelombang udara yang ganas juga menyapu 4 arah dari tengah tabrakan, begitu kuat hingga mengguncang dunia. Retakan, suara garing yang tak terlihat bergema dari antara langit dan bumi, dan segera, lelaki tua kurus itu dengan jelas melihat bahwa penghalang tak terlihat di depannya benar-benar menghancurkan celah kecil pada saat ini. Namun, ini belum berakhir, sebuah retakan muncul, dan hanya dalam beberapa tarikan napas, penghalang tak terlihat itu telah hancur hingga yang terdalam, dan seluruh penghalang ditutupi dengan retakan yang jelas dan menyeluruh. Ledakan, dengan keras, penghalang tak terlihat itu meledak di bawah suara ini, berubah menjadi kehampaan, dan menghilang di antara langit dan bumi. Melihat pemandangan ini, lelaki tua kurus itu kaget di dalam hatinya, dan ekspresi kaget muncul di wajahnya yang kurus, pemuda di depannya, tanpa diduga, juga. Pusat kekuatan setengah kaisar, penghalang itu rusak, tetapi Xiao Yan tidak memperhatikan kakek dan cucu di depannya, sebaliknya, dia membalikkan tubuhnya, dan energi pertempuran di tubuhnya tiba-tiba mengalir keluar, meledak ke arah kehampaan di sisinya. Ledakan. Dengan suara teredam, tubuh Xiao Yan terguncang, dan dia mundur beberapa langkah, tetapi tanah di bawah kakinya telah berubah menjadi lubang besar dengan panjang dan lebar ratusan kaki. Kekuatan pembangkit tenaga Half Emperor ternyata sangat kuat, dan dia melangkah keluar dari lubang sebesar itu hanya dengan mundur beberapa langkah.
Lubang yang sangat besar, saya khawatir akan sulit melakukannya dengan pukulan penuh dari pembangkit tenaga listrik puncak Douzun. Pamor satu langkah adalah memiliki kekuatan yang jauh melampaui puncak Douzun, pusat kekuatan setengah kaisar benar-benar menakutkan. Yang mulia, sebagai pembangkit tenaga setengah kaisar, melakukan metode tingkat rendah seperti itu, tetapi itu bertentangan dengan identitas Anda. Tubuh Xiaoyan tetap tidak bergerak, tubuhnya berdiri secara horizontal dalam kehampaan, tetapi ada cibiran di sudut mulutnya, dan dia berkata dengan ringan. Huff. Pemenang dan pecundang tidak pernah memperhatikan proses, kenapa kamu begitu terobsesi dengan wajah? Begitu Xiaoyan selesai berbicara, sosok yang mengenakan jubah hitam dan ungu juga terwujud, berdiri 10 kaki di depan Xiaoyan, dan pada saat yang sama, kalimat ironis yang sedikit kering dan serak keluar. Xiaoyan tersenyum, dengan ekspresi sarkasme di wajahnya, dan berkata sambil mencibir. Pantas saja kamu berubah menjadi penampilan seperti itu, ternyata kamu sudah lama tidak tahu malu. Di bawah tatapan Xiaoyan, setengah dari wajah orang itu ternyata terdistorsi secara tidak normal, seolah-olah asam sulfat telah terciprat ke atasnya, dan itu sangat menakutkan. Kata-kata Xiaoyan jelas berbicara tentang rasa sakit di hati orang ini, mata memandang Xiaoyan bahkan lebih kejam, hampir melahap, dan wajah yang sudah terdistorsi tampak lebih menakutkan saat ini. Tapi tiba-tiba, dia mengeluarkan tawa gila lagi, dan kemudian dia menatap Xiaoyan dengan tatapan dingin dan acuh tak acuh di matanya. Bocah bau, lelaki tua itu telah berkuasa selama bertahun-tahun. Tidak sedikit orang sepertimu yang menghina dan mengejek lelaki tua itu. Aku khawatir setidaknya ada beberapa ratus totalnya. Lalu tahukah kamu apa terjadi pada mereka yang menghina dan mengejek orang tua itu? Benarkah? Xiaoyan mendengar kata-kata itu, tetapi seringai muncul di sudut mulutnya, dan dia menjawab dengan datar. Mereka semua mati. Pria tua itu memandang Xiaoyan dengan lebih dingin, dan ada senyum muram di sudut mulutnya, yang membuat orang merasa terkejut, dan berkata sambil mencibir. Iya, mereka semua mati di tangan lelaki tua itu, dan tidak ada yang lolos. Apalagi di antara mereka, ada beberapa orang sepertimu yang kekuatannya sudah mencapai level setengah kaisar. Ketika kata-kata lelaki tua itu keluar, kerumunan yang berdiri di tepi langit tiba-tiba menjadi mendidih. Menurut lelaki tua itu, dia pernah memenggal kepala kekuatan transenden dari kaisar tertinggi setengah. Bukankah itu berarti miliknya kekuatannya sendiri? Paling tidak, dia juga merupakan Half Emperor Supreme yang sangat kuat. Dan lihat Xiaoyan lagi, serangan diam-diam dari pembangkit tenaga setengah kaisar dengan mudah diselesaikan olehnya. Lalu kekuatan Xiaoyan, bukankah itu juga pembangkit tenaga listrik tingkat setengah kaisar? Dalam satu hari, biksu liar yang menghabiskan sepanjang hari menambahkan darah di ujung pisau ini secara tak terduga bertemu dengan dua pusat kekuatan tertinggi setengah kaisar yang bahkan tidak dapat mereka bayangkan pada hari kerja. Bagaimana ini tidak mengejutkan mereka? Sebentar lagi, kerumunan yang baru saja akan mendidih menjadi sunyi lagi. Kekuatan setengah kaisar bukanlah lelucon. Jika ada di antara mereka yang benar-benar membuat keduanya tidak bahagia, saya khawatir dalam sekejap, mereka akan terlihat seperti ini, tim besar akan segera musnah. Sejauh ini, kekuatan pencegah dari pembangkit tenaga listrik setengah kaisar dapat dilihat. Tidak peduli seberapa liar dan tak kenal takutnya seorang pria di hari kerja, di depan setengah kaisar, dia masih bisa menghadapinya dengan sikap ketakutan. Penindasan pusat kekuatan setengah kaisar tidak hanya tentang tubuh Anda, tetapi juga tentang kendali nyata atas jiwa Anda. Di depannya, yang dapat Anda rasakan hanyalah bahwa semua upaya Anda akan sia-sia, ilusi, tidak mungkin. Dan hari ini, halaman rumah kota Yanluo pastilah dua orang di depan mereka ini. Oleh karena itu, ketika kerumunan itu diam, mereka semua dengan cepat mundur ke belakang. Anda harus tahu bahwa pemboman pusat kekuatan setengah kaisar, bahkan jika itu adalah gelombang, sudah cukup untuk menghancurkan mereka dalam satu pukulan. Xiaoyan melirik kerumunan yang mundur dengan cepat, tersenyum samar di sudut mulutnya, menoleh untuk melihat pria tua dengan wajah terdistorsi, dan berkata sambil tersenyum. Karena mereka semua memberi jalan bagi kita, bukankah seharusnya sudah waktunya untuk memulai pertempuran di antara kita? Pria tua itu mencibir, dan di bawah separuh wajahnya yang terdistorsi, tampak seperti cacing yang tak terhitung jumlahnya menggeliat, yang terlihat sangat menjijikkan. Nak, karena kamu sangat ingin mencari kematian, aku, Pak Tua, akan membantumu hari ini, dukun-dukun-dukun,
anak nakal akan mati. Sebelum kata-kata mencibir lelaki tua itu jatuh, tubuh kurus yang terbungkus jubah ungu hitam tiba-tiba bergetar, dan menyerbu ke arah Xiaoyan. Palem beracun layu. Palem beracun layu. Pria tua dengan wajah terdistorsi bergerak, dan dia secara alami mendekati Xiaoyan. Doki hitam dan ungu di telapak tangannya dengan cepat memadat, dan mata pria tua itu bersinar terang, telapak tangannya menghantam wajah Xiaoyan dengan keras. Xiaoyan sama sekali tidak takut akan hal ini, dia hanya setengah kaisar bintang 5, dan dia telah membunuh semua Cloud Splitting Wolf setengah kaisar bintang 8. Apa yang bisa dia lakukan pada lelaki tua jelek di depannya ini? Membalikkan telapak tangannya, Xiaoyan menamparnya dengan keras, dan bentrok dengan keras dengan telapak tangan lelaki tua di depannya. Segel Kaisar Kuno, pusat kekuatan setengah kaisar, bahkan dengan keterampilan bertarung tingkat tinggi ini, sekarang di tangannya, terlihat sangat luar biasa, dengan aura yang luar biasa. Ketika keduanya bersentuhan, dunia semakin bergetar. Banyak biksu yang jauh di langit, meskipun mereka dipisahkan oleh jarak yang begitu jauh, beberapa dari mereka dengan kekuatan rendah masih membuat kepulan, dan mengeluarkan mulut penuh pemberontakan dari tubuh mereka darah datang. Adapun mereka yang lebih kuat, jejak darah tidak bisa menahan tumpah dari sudut mulut mereka, dan kulit mereka langsung menjadi pucat. Pusat kekuatan setengah kaisar benar-benar layak disebut sebagai pusat kekuatan sebenarnya dari benua Yuanwu, meskipun jaraknya ribuan mil, di matanya, dia masih tampak bukan apa-apa. Kedua telapak tangan saling berhadapan, dan mereka berpisah dengan satu sentuhan. Sebuah ledakan dahsyat bergoyang dari antara keduanya. Kekuatan tirani menyebabkan kekosongan menunjukkan retakan kecil, seolah-olah itu hanya perlu menambahkan pukulan lain. Kekuatan, seluruh kekosongan ini, akan runtuh dalam sekejap. 8 tiang runtuh. Jari hiun racun. Begitu keduanya mundur selangkah dari satu sama lain, Xiaoyan dan lelaki tua di depannya bergerak lagi dengan pikiran di benak Xiaoyan. Baji beng diluncurkan, dan tendangan terbang menyapu lelaki tua itu. Dan lelaki tua itu tidak mau kalah sama sekali, telapak tangannya yang layu langsung mengepal, dan satu jari dengan kekuatan untuk mencapai langit, membanting dengan keras ke arah kaki terbang Xiaoyan. Meskipun lelaki tua itu tampak ganas dan kurus di sekujur tubuhnya, dia lebih buruk dari lelaki tua biasa, tetapi auranya memancarkan kekuatan yang ganas dan mendominasi yang dapat mengguncang dunia, dan dia tidak ada hubungannya dengan penampilan fisiknya. Jari lelaki tua itu tidak lemah, tetapi keruntuhan 8 tingkat Xiaoyan, bagaimana bisa begitu buruk? Di bawah peningkatan Baji Beng, kekuatan fisik Xiaoyan telah mencapai situasi yang sangat menakutkan saat ini. Jika dia membandingkan kekuatan fisiknya sendirian, dia mungkin bisa melawan pembangkit tenaga listrik setengah kaisar dengan kekuatan yang sama. Akan dirugikan. Dengan satu jari dan satu kaki, mereka semua mendekat dengan cepat dengan aura mengerikan yang menghancurkan dunia. Kekosongan, yang sudah runtuh, tidak tahan di bawah kekuatan yang begitu menakutkan, dan meledak menjadi kehampaan hitam tak berujung. Ledakan. Kaki Xiaoyan mengenai jari itu dengan keras, tetapi ekspresi lelaki tua itu berubah lebih dulu. Dia tidak menyangka bahwa anak laki-laki di depannya begitu kejam secara fisik. Setelah pukulan ini, dia tidak tahan lagi. Di sisi lain, Xiaoyan, setelah dendam tirani antara keduanya saling mengimbangi, kekuatan sengit Xiaoyan disorot, kekuatan fisiknya yang kuat membuatnya tak terkalahkan. Tidak peduli berapa usia lelaki tua di depannya, tapi itu tidak bisa menyakiti Xiaoyan sama sekali. Huff. Nak, bukankah kamu membutuhkan seseorang dengan kekuatan untuk mengalahkan lelaki tua ini? Untuk bertarung dengan lelaki tua ini, kekuatan saja tidak cukup. Orang tua itu menderita pukulan, tetapi dia tidak menunjukkan kemarahan di wajahnya, sebaliknya dia menatap Xiaoyan dengan mencibir dan berkata. Ketika Xiaoyan mendengar ini, seberkas cahaya melintas di kedalaman matanya, dan senyum lucu muncul di sudut mulutnya, dan dia juga mencibir dan menjawab. Kalau begitu aku tidak tahu apa yang kamu maksud dengan itu. Untuk Xiaoyan yang sengaja berpura-pura bodoh, lelaki tua itu juga sedikit hangat dan marah, anak ini, yang dalam masalah, berani menanyakan kata-kata seperti itu, yang benar-benar mengejutkannya sedikit. Huff. Anak nakal sombong, telapak tangan beracun orang tua yang layu dan jari beracun adalah keterampilan unik tingkat tinggi dari negara adidaya di wilayah tengah. Ini telah berlipat ganda, sekarang kamu sudah beracun. Kamu berani menjadi begitu sombong, kamu benar-benar ingin mati. Mendengar apa yang dikatakan lelaki tua itu, Xiaoyan mengangkat alisnya sedikit. Due Zong,
pasukan di wilayah tengah. Orang tua ini, mungkinkah dia berasal dari wilayah tengah? Oh, sekte penyeberangan jahat masih ada, tapi aku tidak tahu bahwa sekte penyeberangan jahat masih sama dengan sekte penyeberangan jahat. Tiba-tiba, suara sedikit seru guyu masuk ke dalam hati Xiao Yan samar-samar, menyebabkan Xiao Yan mengangkat alisnya lagi. Sudah berapa lama sekte Due ini ada, dan bahkan The Guyu pun kagum karenanya. Old Gu, apakah kamu tahu sekte Due ini? Mengenai seruan Guyu, Xiao Yan mau tidak mau bertanya, dan Guyu juga tersenyum tipis di dalam hatinya, dan menjawab Xiao Yan. Sekte Due didirikan 5.000 tahun yang lalu. Pendiri sekte adalah orang kuat yang kekuatannya telah mencapai ranah orang suci asal, dan statusnya sama dengan gadis kecil yang Anda temui di kota Qingyang, enan tubuh beracun. Begitu kata-kata ini keluar, semangat Xiao Yan tiba-tiba terguncang, dan hatinya penuh keheranan, bahwa sekte penyeberangan jahat sebenarnya didirikan oleh Enan Du Pisik. Terlebih lagi, hal yang paling sulit dipercaya adalah bahwa orang dengan tubuh jahat dan Nandu sebenarnya sangat kuat sehingga dia telah mencapai level Yuansheng. Yuansheng Dajing, kekuatan semacam itu, adalah pembangkit tenaga listrik teratas di seluruh benua Yuanwu. Tapi dalam sekejap mata, Xiao Yan mengerutkan kening lagi, dan dia tidak bisa menahan perasaan sedikit curiga. Saat itu, dokter kecil abadi tidak lebih dari Dou Zun, dan tubuh Hernandus sudah sulit dikendalikan. Ada banyak-banyak harta langit dan bumi lainnya, saya khawatir mereka juga sulit dikendalikan. Tapi sekarang, tubuh Enandu kuno itu telah mencapai kekuatan Yuansheng Great Realm, celah seperti itu, bagaimana mungkin Xiao Yan tidak curiga? Jangan terlalu banyak berpikir, kekuatan orang itu memang telah mencapai ranah Yuansheng, dan tubuh Enandu di tubuhnya tidak pernah meledak. Jika tidak meletus, bukankah itu berarti tubuh beracun Enan orang tersebut belum ditekan secara fundamental? Hei, dia tidak biasa. Sejak dia berlatih, setiap kali tubuh beracun Enan meletus, dia menekannya dengan paksa, sampai hari kematiannya, masih seperti itu. Ketika Xiao Yan mendengar ini, dia terkejut lagi, orang ini benar-benar orang yang aneh, dan keteguhan keyakinan di hatinya benar-benar tak tertandingi di dunia. Dan tepat ketika Xiao Yan hendak menanyakan sesuatu lagi, tubuh lelaki tua itu terkejut lagi, dan dendam ungu hitam di antara telapak tangannya berkumpul dengan sangat cepat, dan telapak tangannya menyerang ke arah Xiao Yan lagi. Melihat ini, Xiao Yan tidak bisa menahan cemberut, dan mengeluarkan dengusan dingin dari hidungnya, tubuhnya terguncang, energi pertarungan melonjak di telapak tangannya, telapak tangan kanannya tiba-tiba mengepal, dan dia meninju lelaki tua itu. Palem beracun layu. Dendam ungu hitam di telapak tangan lelaki tua itu terus menyembur keluar, dan langkah ini sebenarnya adalah telapak racun layu yang sangat beracun. Wajah Xiao Yan tetap tidak berubah, bagaimanapun, tidak peduli seberapa ganas keterampilan bertarungnya, dia tetap bukan apa-apa di depan api aneh. Dengan satu pukulan, semua kekuatan tubuh Xiao Yan dicurahkan, dan dengan keras meledak ke arah telapak tangan ungu hitam lelaki tua itu. 8 tiang runtuh. Itu adalah gurita yang runtuh lagi, dan dalam sekejap mata, Xiao Yan sudah mendekati lelaki tua itu, dan tangan kanannya memukul telapak tangan kurus itu dengan keras. Ledakan. Satu pukulan dan satu telapak tangan terbelah, tetapi sebelum mereka berhenti, sosok keduanya bertabrakan lagi, dan kehampaan tak berujung, yang sudah segelap tinta, tampak semakin kosong saat ini. Hanya dalam waktu singkat, kedua orang ini telah bertarung satu sama lain selama tidak kurang dari 300 gerakan, dan gerakan mereka sengit, membunuh setiap saat. Jika bukan karena kedua orang ini berbeda dari orang biasa, saya takut bahwa mereka harus membayar harga yang besar. Dan orang-orang yang menonton telah mundur ke ujung langit yang lebih jauh. Jika pertempuran sebesar itu tidak lari, saya khawatir banyak biksu di kota Yanluo hari ini hanya bisa mati. Ini dia. Di atas langit, ada kehampaan tak berujung, Xiao Yan dan lelaki tua itu masing-masing berdiri di satu sisi langit. Di dahi Xiao Yan, beberapa butiran keringat kecil tergantung di atasnya, dan kadang-kadang butiran keringat meluncur di pipi Xiao Yan dan membasahi sudut pakaian Xiao Yan. Pada saat ini, aura kedua orang ini menjadi sedikit kosong, jelas, pertempuran tanpa akhir seperti itu, bahkan jika kekuatan mereka berdua telah mencapai ranah setengah kaisar, mereka masih tidak tahan. Nak, setelah menerima 300 telapak tangan beracun lelaki tua itu, semua racun telah masuk ke tubuhmu. Selama lelaki tua itu berpikir,
racun itu akan meledak dalam sekejap. Hari ini, kamu pasti akan mati di bawah tangan orang tua itu. Jie 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 jie. Pada saat ini, lelaki tua dengan wajah terdistorsi itu tampak malu di sekujur tubuhnya, rambut panjang abu-abu dan putihnya tersebar di depannya, dan semua jubah ungu hitamnya berubah menjadi beberapa bagian, ketika dia melihat Xiao Yan, tapi itu penuh dengan haus darah. Mendengar kata-kata orang gila di depannya, Xiao Yan mencibir, dan keceriaan di matanya menjadi lebih kuat. Melihat ini, orang gila itu menunjukkan ekspresi ganas di wajahnya yang terdistorsi, dan matanya penuh dengan kekerasan pada saat ini, dia siap menghargai penampilan Xiao Yan yang menyakitkan saat dia diracuni. Orang tua itu menatap Xiao Yan dengan ganas, dengan pikiran, hanya menunggu saat ketika Xiao Yan menunjukkan ketakutan. Tapi sayangnya, selama 5 napas penuh waktu, di bawah tatapan tajam mata lelaki tua itu, Xiao Yan tetap tidak bergerak, hanya menatapnya dengan senyum tipis di wajahnya. Pada saat ini, wajah terdistorsi lelaki tua itu juga menunjukkan tampilan yang bermartabat, dan mata yang menatap Xiao Yan penuh dengan hal yang tak terbayangkan. Bagaimana mungkin kamu mengendalikannya? Bahkan jika kamu seorang apoteker, bahkan jika kamu memiliki pil ajaib di tubuhmu, sama sekali tidak mungkin untuk sepenuhnya menekan pohon palem yang layu ini. Kamu pada akhirnya. Sebelum lelaki tua itu selesai mengucapkan kata-kata itu, Xiao Yan sudah bergerak. Saya melihat Xiao Yan merentangkan tangan kanannya ke depan, membentangkannya di depannya, menunjuk ke lelaki tua itu dari kejauhan, dengan senyum dingin di sudut mulutnya, dengan pikiran, puff, nyala api yang indah muncul di telapak tangan Xiao Yan. Dan ketika lelaki tua itu melihat nyala api yang cemerlang di telapak tangan Xiao Yan, wajahnya yang terdistorsi tiba-tiba menegang pada saat ini, dan selokan yang mengerikan dan menggeliat muncul di bekas luka yang menarik perhatian. Setelah beberapa lama, lelaki tua itu masih menatap nyala api di telapak tangan Xiao Yan dengan mata kosong. Sampai 1/4 jam kemudian, dia menggetarkan bibirnya dengan suara serak, dan berkata dengan ekspresi tidak percaya. Ini, bagaimana mungkin? Ini tidak mungkin. Bagaimana bisa? Api yang berbeda. Mustahil. Api yang berbeda di dunia telah berubah menjadi roh. Jika bukan karena generasi yang luar biasa berbakat dan cantik, bagaimana mungkin mendapatkan bantuan mereka? Bagaimana kamu bisa mendapatkannya? Menghadapi gosip lelaki tua itu, Xiao Yan mencibir, semua api aneh di dunia memiliki roh, Gu telah memberitahunya sejak lama. Tapi api anehnya datang dari benua Douqi, jadi mengapa dia membutuhkan persetujuan dari orang-orang itu pada saat ini? Lelaki tua itu berbicara sangat gila, yang secara alami membuat Xiao Yan mencibir. Membalik telapak tangannya, memasukkan api aneh ke dalam tubuhnya, Xiao Yan tersenyum lagi, dan mencibir pada lelaki tua itu. Aku tidak cukup bersenang-senang bermain sekarang, ayo datang lagi. Jari api. Dengan gerakan sosok Xiao Yan, dia telah datang ke sisi lelaki tua itu, dan dia mengulurkan jarinya, dan nyala api yang cemerlang dengan cepat melilit jari Xiao Yan. Kemanapun jari ini lewat, dunia musnah, dan sedikit-sedikit kekosongan tak berujung baru saja dipulihkan pada saat ini sekali lagi, itu dihancurkan menjadi terak oleh jari ini. Xiao Yan, di sisi lain, berarti bahwa energi pertempuran dipadatkan sekuat mungkin, dan nyala api yang indah tampaknya diringkas menjadi substansi, dengan aura yang menghancurkan dunia, menunjuk langsung ke gerbang kehidupan, ingin menentukan kehidupan, dan kematian. Dan pada saat ini, lelaki tua itu tidak peduli apakah Xiao Yan memiliki api aneh, tidak peduli apa, mereka berdua akan bertempur besar hari ini, jika dia takut pada Xiao Yan saat ini, dia mungkin menang, kesempatan jangan melawan lagi. Minum. Jadi bagaimana jika kamu memiliki api yang berbeda ditambahkan ke tubuhmu? Itu hanya sinar dari sumber asli dari api yang berbeda. Jangan katakan itu sinar dari sumber aslinya, itu adalah tubuh aslinya. Hari ini, yang lama manusia harus memiliki nyawanya, tetapi dia tidak akan kembali. Ketika Xiao Yan mendengar ini, dia hanya bisa menggerakkan alisnya dengan ringan, seorang pria tertentu di tubuhnya tampak sedikit tidak bahagia. Menghadapi jari Xiao Yan, lelaki tua itu tidak berani meremehkannya, dia memaksa tubuhnya untuk berputar di udara, dan dengan satu jari dia bertemu dengan jari api Chongealing Xiao Yan. Jari hiun racun. Jari beracun ini juga lebih kokoh dari sebelumnya, dan semangat juang ungu hitam yang kaya semuanya terkonsentrasi di satu tempat, membuat jari ini lebih kuat dari sebelumnya. Ledakan. Selama menunjuk, sosok Xiao Yan tidak bergerak sama sekali,
Dengan cibiran di wajahnya, seluruh tubuhnya tiba-tiba terguncang, kekuatan besar keluar dari sela-sela jarinya, dan dengan kejam membombardir lelaki tua itu. Ledakan. Orang tua ini jelas sedikit kehilangan dukungan, dan api aneh itu mencoba yang terbaik untuk menekannya, bahkan jika dia adalah setengah kaisar bintang 5, dia masih tidak berdaya. Begitu dia mundur, Xiao Yan mengikuti dari dekat lagi. Kulit lelaki tua itu berubah, dan dia tidak peduli tentang rasa malu. Tubuhnya berguling seperti keledai di udara, dan dia lolos dari pukulan Xiao Yan barusan. Sial, nak, kamu benar-benar orang pertama yang membuat lelaki tua ini merasa sangat malu. Lelaki tua itu mengakui bahwa kamu diberkati dengan api aneh dan kekuatan luar biasa, tetapi meskipun demikian, lelaki tua ini pasti akan mengakhirimu di sini hari ini. Petik 2. Sebelum kata-kata itu jatuh, lelaki tua itu terkejut, momentum mengerikan menyebar dari tubuhnya, telapak tangannya yang layu tertutup di depan dadanya, dan ketika jari-jarinya bergerak, dia berulang kali mengorbankan formula segel yang rumit, tapi lelaki tua itu aura juga melonjak dengan kecepatan yang sangat menakutkan. Nak, karena kamu memiliki tubuh api aneh, dan kamu adalah tubuh api aneh, maka hari ini, datang dan coba tubuh lelaki tua dari 10.000 racun, dan lihat tubuh lelaki tua dari 10.000 racun. Sebelum kata-kata itu jatuh, segel teratai ungu hitam muncul di antara alis terdistorsi lelaki tua itu, dan dengan munculnya segel teratai beracun, aura lelaki tua itu juga tiba-tiba naik dalam sekejap, aura tirani menyapu seperti gelombang besar saat ini, membuat seluruh kota Yanluo bergetar saat ini. Adapun Xiao Yan, saat dia melihat tanda racun ungu hitam di alis lelaki tua itu, alisnya sudah dipelintir menjadi bola. Orang tua ini ternyata berwujud Enandu. Tapi sesaat, wajah bermartabat Xiao Yan kembali normal lagi. Meskipun dikatakan bahwa dia juga berada di tubuh racun jahat, tetapi lelaki tua ini seperti yang mulia Bing He saat itu. Saya tidak tahu berapa kali itu lebih buruk dari tubuh Enandu yang asli. Tidak hanya itu, tetapi menurut persepsi Xiao Yan, tubuh 10.000 racun orang tua ini masih jauh lebih buruk daripada yang mulia Gletser saat itu, dan itu benar-benar produk setengah jadi yang belum selesai. Aku awalnya ingin bermain denganmu beberapa kali, tetapi karena ini masalahnya, sangat mudah untuk berurusan denganmu. Saat itu, di mata Xiao Yan, yang mulia Bing He benar-benar luar biasa, mampu menahan rasa sakit ketika dia berubah menjadi tubuh Enandu. Xiao Yan akrab dengan pembuluh darah tubuh Ernandu, produk setengah jadi, dan beberapa pembuluh darah yang harus digunakan, sudah dibiasakan oleh Xiao Yan, sekarang mudah untuk berurusan dengan lelaki tua ini, tanpa usaha apapun. Minumlah, bocah sombong, bahkan dengan perlindungan api aneh, hari ini, kamu pasti akan jatuh di bawah kekuatan ganas lelaki tua itu. Tubuh 10.000 racun, hancurkan ribuan mil. Racun kehancuran besar, hancurkan. Begitu kata-kata itu jatuh, lelaki tua itu terkejut, dan semangat juang ungu hitam meledak seketika, dan seluruh dunia juga diselimuti oleh kabut beracun ini dalam sekejap. Bahkan kerumunan ribuan mil jauhnya yang telah mundur, pada saat ini, ada orang-orang yang kulitnya langsung berubah menjadi abu-abu dan hitam di bawah kabut beracun, dan darah hitam pekat mengalir keluar dari 7 lubang, telah berubah menjadi genangan darah sampai benar-benar menghilang di antara langit dan bumi. Dan bahkan mereka yang tidak diracuni mencoba yang terbaik untuk memobilisasi beberapa ki pertempuran di tubuh mereka, membungkus diri di dalamnya, dan melawan dengan seluruh kekuatan mereka. Dan kota Yanluo saat ini telah berubah menjadi kota mati. Dimanapun ada orang, itu akan berubah menjadi tumpukan darah jiwa yang mati. Di tanah tak seorang pun, tanah akan tandus dan kehidupan akan musnah. Setelah pertempuran ini, kota Yanluo ini tidak akan memiliki kehidupan di dalamnya, 100 tahun ke depan. Namun meski begitu, Xiao Yan masih memiliki ekspresi tenang di wajahnya. Ketika kabut beracun melanda, dia perlahan mengangkat tangannya, mengulurkan jari, dan cahaya berkedip di antara jari-jarinya. Api seukuran ibu jari yang mungkin padam perlahan naik. Segera, Xiao Yan menunjukkan bahwa riak api seperti gelombang air menyebar, dimanapun api itu lewat, kabut beracun ungu hitam antara langit dan bumi seperti es dan salju yang telah menghadapi api yang berkobar, membuat kicau terdengar, dan kemudian berubah menjadi kabut bening dan menghilang dalam kehampaan. Melihat pemandangan ini, wajah terdistorsi lelaki tua itu langsung berubah warna, tetapi sebelum dia bisa bergerak, sosok Xiao Yan yang berdiri di kejauhan berkedip sesaat, dan langkah Tianjue dilemparkan, dan dalam sekejap, dia sudah muncul di sisi orang tua itu. Api teratai,
Hancurkan. Dalam sekejap, teratai murka Buddha kecil yang tak terhitung jumlahnya muncul di sekitar tubuh Xiao Yan. Dengan kepalan tangan kanan yang tiba-tiba terkepal, Xiao Yan membanting ke arah lelaki tua itu dengan kekuatan lintian. Ledakan. Ada ledakan keras, dan dalam sekejap, seluruh dunia ditelan oleh kehampaan yang tak ada habisnya, dan kabut beracun yang memenuhi langit menghilang dalam sekejap, dan gelombang energi pertempuran yang dahsyat hanya benar-benar habis ketika sampai pada kerumunan yang tak terhitung jumlahnya ditelan oleh kekosongan tak berujung ini. Dan kerumunan itu, juga setelah guncangan, mundur ribuan mil lagi, takut hal terburuk akan terjadi. Pembangkit tenaga Half Emperor benar-benar menakutkan, bahkan dunia ini sulit dikendalikan, sungguh tak terbayangkan, begitu pembangkit tenaga puncak kontinental yang sebenarnya bergerak, apa yang akan terjadi dengan kekuatan mereka. Saya khawatir jika mereka ditolak sesuka hati, seluruh benua akan hancur, itu akan hancur dalam sekejap. Setelah menunggu beberapa saat, dunia ini kembali ke alam. Dalam pandangan semua orang, lelaki tua dengan wajah terdistorsi itu ditutupi jubah yang hancur, dan darah telah mengubah seluruh tubuhnya menjadi manusia darah, membuatnya semakin mengerikan dan menakutkan. Jika Anda perhatikan dengan teliti, Anda bahkan dapat menemukan bahwa lelaki tua ini, tubuh lelaki itu ternyata sedikit ilusi. Untuk melawan Xiao Yan, lelaki tua ini benar-benar meledakkan dirinya sebagai setengah kaisar. Melihat Xiao Yan lagi, meskipun dia jauh lebih baik daripada lelaki tua ini, cetakan telapak tangan di dadanya cukup mencolok. Jejak telapak tangan berwarna merah tua memberitahu semua orang bahwa bahkan Xiao Yan, yang memiliki api aneh di tubuhnya, masih tidak dapat menghindari terkikis oleh kekuatan beracun di bawah pukulan penuh lelaki tua itu bisa disebut horor. Orang tua ini, pada saat terakhir, memperdagangkan hidupnya untuk hidupnya, ingin mati bersama Xiao Yan, mengorbankan semua darahnya, memadatkan semua energi beracunnya, dan menggunakan tubuhnya sendiri sebagai media untuk meledakkan dirinya sebagai setengah kaisar. Bertarunglah dengan Xiao Yan. Tapi sayang sekali, meski begitu, Xiao Yan, yang memiliki api aneh di tubuhnya, melawan dengan paksa dengan api kaisar, tapi sulit bagi lelaki tua ini untuk menyakitinya. Kekuatan api aneh bisa dilihat. Ahem, kau, api anehmu, jenis api aneh apa? Pada saat ini, lelaki tua itu akhirnya melihat situasinya dengan jelas. Xiao Yan tampak biasa saja, tetapi kekuatan ledakannya cukup untuk menahannya. Ditambah dengan perlindungan api yang berbeda, kekejaman yang dia banggakan sama sekali tidak ada. Tidak ada efeknya, meskipun Xiao Yan dapat terkikis oleh kekuatan beracun ini, jika dia benar-benar menginginkannya, selama Xiao Yan membayar mahal, dia pasti akan dapat menyingkirkannya. Oleh karena itu, dalam pertempuran hari ini, dia pasti akan kalah. Ini adalah kesimpulan sebelumnya. Ketika Xiao Yan mendengar kata-kata lelaki tua itu, dia tahu di dalam hatinya bahwa ini harus menjadi kata-kata terakhirnya, karena itu masalahnya, tidak ada salahnya mengatakannya. Setelah sedikit jeda di hatinya, Xiao Yan menatap lelaki tua itu dengan matanya, bibirnya sedikit terbuka, dan suaranya yang polos masuk ke telinga lelaki tua itu sendirian. Api ini disebut Kaisar Yan. Dalam sekejap, mata lelaki tua itu tiba-tiba terbuka lebar, dan kedalaman matanya penuh dengan kengerian, dan dia terus membisikkan kata itu di mulutnya. Dian, tes, Yudu, aku tidak pernah membayangkan bahwa kamu, seorang pemberontak dari sekte jahat, akan memiliki hari ini. Jie. Tiba-tiba, dalam kehampaan, suara gelap dan sarkastik lainnya keluar dengan pelan, membuat ruang ini sedikit padat. Dan ekspresi wajah Xiao Yan menjadi suram seketika setelah suara itu keluar. Tuan Aula ketiga, kamu akhirnya muncul. Terima kasih sudah mendengarkan kakak dan sudah dukung Mimin di Saweria, link di deskripsi. Semua cerita sudah Mimin simpan di playlist supaya bisa kakak ikuti. Bila suka cerita Mimin jangan lupa subscribe channel Mimin dan share channel Mimin ke seluruh penjuru benua. Terima kasih.